Vina. Halo Helen. Suaraku kedengaran kan ya? Suaraku jelas gak? Oke. Gue yang gak bisa mendengar diri sendiri. Masih menunggu Mbak Oni. Halo Mbak Oni udah gabung. Halo Mbak. Gimana Mbak? Gimana? Di rumah. Tadi nungguin. Wah, ini kok Oh, gabung-gabung. iya. Ini lagi hujan di rumah, jadi suaranya jelas gak Mbak? Iya. Tapi ini ya, suaranya jelas ya. Maksudnya nggak ketutup hujan atau apa gitu. Di sini lagi hujan sih Mbak. Di Mbak Oni hujan nggak? Enggak. Oh, Lumayan terang sih. Jadi suaranya, yang penting suaranya clear aja gitu. iya ya. Clear kok ya Mbak Oni. Oke. Mm-mm.
sambil nunggu teman-teman yang gabung juga, Mbak. Oke. Kayaknya yang minggu lalu udah ngomongin ini ya, ngomongin konflik ya. Konflik ya sama Mbak Uwing. Lebih ke ini sih apa kayak tipe-tipe konflik gitu-gitu. Terus konflik yang positif, yang negatif. Terus Mm-mm. kemarin kebetulan tuh menyinggung ada salah satunya kan konflik yang interpersonal gitu. Terus kita kayak wah apaan tuh? Akhirnya kita bikin polling gitu Mbak di IG. Gimana kalau kita ngadain diskusi yang seputar konflik dalam hubungan. Nah, ternyata responnya banyak banget yang antusias gitu dengan topik tersebut. Ya udah kita akhirnya siapa nih undang expertnya di bidang ini gitu. Terus Hmm, ya ada Mbak One. iya. Iya, aku seneng banget sih, maksudnya teman-teman bisa ngangkat konflik ini gitu, tema-tema tentang konflik. Karena kemarin kan juga waktu ngobrol dengan panitia itu, aku ngelihat sama list apa pertanyaannya itu, oh Ya. ini kayaknya masuk ke sejuta umat deh, kayaknya emang perlu Iya, dibahas. iya Mbak. Itu Iya kan? kayak ya iya familiar banget dengan permasalahan-permasalahan itu dan mungkin kita kayak konflik itu tuh apa sebenarnya kan masih rancu juga gitu. Mungkin kita juga nggak menyadari bahwa kita tuh sedang apa mengalami konflik gitu kan Mbak. Iya. Ya sambil kita mulai aja kali ya Mbak sekalian saya pembukaan. Boleh? Boleh. Oke, selamat datang teman-teman di Instagram Live Long Life Learning Project. Kali ini kita berkolaborasi dengan Mbak Devirantia One. Jadi beliau ini adalah Direktur Rifka Anissa Women's Crisis Center dan juga mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah ikut webinarnya Long Life Learning sudah familiar dengan beliau atau yang udah sering ikut webinarnya Rifka Anissa udah sangat paham lah ya dengan Mbak One. Saya Melin bakal menjadi host untuk di live Instagram kita kali ini dengan topik pacaran versus menikah, dinamika konflik dan resolusinya. Oke, jadi biasanya kan kita hari Sabtu itu ada webinar ya teman-teman. Jadi setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 itu ada webinar dengan topik-topik tertentu seputar pendidikan dan pekerjaan. Nah, kebetulan kemarin itu diisi oleh Mbak Uwing, alumni Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik yang sudah menjelaskan tentang materi-materi tentang konflik, bagaimana itu rasanya menjadi mahasiswa MPRK, kemudian perannya dia sebagai mediator, macam-macam. Nah, salah satu yang menarik itu bahwa ternyata anak MPRK ini juga mempelajari tentang konflik dalam hubungan gitu. Nah, ternyata setelah kita survei lewat Instagram, banyak teman-teman yang tertarik dengan topik ini, Mbak. Jadi kita buka juga pertanyaan, silahkan buat teman-teman buat drop question dan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita dan udah kita teruskan juga ke Mbak One. Nanti kita sore ini bakalan bahas bersama-sama. Mungkin dari Mbak One nanti bisa memberikan masukan-masukan. Nanti kita coba tanggapi bersama. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dari Mbak One sendiri, mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak, konflik itu sebenarnya apa sih? Kadang kita kan menganggap konflik itu negatif gitu ya Mbak. Apakah konflik itu sama nggak sih Mbak dengan kekerasan dalam konflik dalam hubungan ya? Apakah sama dengan kekerasan dalam hubungan gitu? Misal KDRT atau kekerasan dalam pacaran gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Melin. Ini kesekian kalinya ya ikut acaranya Long Life Learning. Saya juga sering sekali gitu bisa ketemu teman-teman. Dan kebetulan hari ini dapat topik yang itu sangat relate banget dengan apa istilah ilmu yang kita pelajari dan pekerjaan sehari-hari saya juga gitu. Jadi kalau kalau ditanya, kok Mbak Uni itu kayak ngomongin konflik terus lah ya setiap hari itu kita ngurusi konflik ya Konflik, gimana dong? iya Mbak. Jadi ya konflik itu nggak bisa dihindarkan tuh kayak bagian dari hidup kita sehari-hari gitu loh. Dan saya juga sering ngobrol sama teman-teman. Kadang teman-teman tuh kayak masih mempersepsikan bahwa
konflik itu bayangannya itu kayak selalu hal-hal yang negatif gitu kan, yang konflik itu identik dengan kekerasan dan kemudian sampai kemudian beberapa orang cenderung untuk ya udah nggak usah ngomongin konflik dong, itu kan kayak sangat frustrating banget gak sih, kayak Ya. mengganggu banget gitu loh, itu hal yang sangat tidak pantas untuk diomongkan di depan publik dan sebagainya. Nah, tapi karena apa ya, mungkin karena kita juga sudah punya ilmunya, kita sudah punya pengalamannya juga, kita melihat bahwa konflik itu nggak selamanya buruk loh, gitu kan. Kemarin juga waktu sesinya Mbak Owing kan sudah disebut ya, bahwa konflik itu memang sempat ada yang destruktif, tapi ada juga yang produktif. Nah, itu nanti tergantung dengan cara kita menyikapi atau merespon konflik tersebut, gitu. Jadi ya saya bisa katakan bahwa konflik itu wajar gitu ada di hidup kita ya. Namanya hidup ya. Kalau nggak ada konflik tuh kayak ada yang bilang kayak nggak hidup gitu, Ya. nggak seru. Dan yang tadi saya highlight terkadang yang menjadi masalah itu adalah cara kita menyikapi atau perilaku kita dalam menghadapi konflik tersebut. Nah, kalau misalnya tanya soal definisi konflik itu apa, mungkin ini ya, simpelnya kita bisa bisa ngasih kata kunci bahwa ya intinya kalau kalau ada pihak-pihak ini punya perbedaan kepentingan, kemudian kemudian perbedaan hubungan dan sebagainya, itu aja itu udah bisa dikatakan konflik gitu. Belum lagi misalnya cara mereka mengekspresikan atau meraih kepentingan tersebut dan sebagainya, itu juga juga bisa menimbulkan konflik. Nah, kemudian konflik itu ada yang terlihat, ya kan? Jadi yang bisa kita amati langsung bisa terlihat, ada yang tidak terlihat. Konflik yang terlihat atau tangible itu biasanya apa yang diekspresikan dalam bentuk verbal, kemudian atau ini ya misalnya perilaku atau gesture atau tulisan mungkin, kayak jangan salah loh, misalnya kayak kita kan sering lihat meme-meme di media sosial ya, bisa ada yang Ya. nyindir-nyindir dan sebagainya, itu juga Nah, bisa dianggap ya itu tadi, itu cara mengekspresikan mereka kayak ketidaksetujuan atau merespon konflik gitu. Kemudian juga ada konflik-konflik yang tidak tangible gitu, yang tidak mudah diamati. Itu biasanya kalau sehari-hari itu kita ini ya kayak lihat ada prasangka gitu. Pernah nggak sih kayak ada prasangka gitu, prasangka Uzon. prejudis, sudon, nah prejudis. Kemudian juga kalau bisa kaitannya dengan relasi, cemburu, ya kan, kayak perasaan cemburu, perasaan insecure dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan apa ya istilahnya, itu dari konflik-konflik yang tidak terlihat gitu. Jadi kalau kita tahu ininya apa kayak bentuk-bentuknya itu, kita jadi harus lebih apa ya, lebih punya strategi gitu loh untuk mengenali konflik itu dan kemudian bagaimana menghadapinya. Atau ada juga yang modelnya langsung bisa terlihat dalam pola komunikasi, ya kan? Uh, jadi kita ini kan manusia sejak kecil dididik, kemudian diasuh, kita tumbuh di lingkungan yang berbeda. Kadang itu juga mempengaruhi kan cara kita berkomunikasi, kemudian gaya berkonflik kita itu kan juga beda-beda gitu ya. Termasuk kalau katakanlah dalam hubungan pacaran misalnya, simpel aja deh, misalnya kayak kayak kita tuh pernah nggak sih ngalamin kita tuh ngerasa kok kita itu udah chat nggak dibales, telepon nggak pernah diangkat gitu kan, Ya. cuma ya kan cuma diri doang. Terus kalau Ya. ketemu Ada tuh apa bawa nih? ya kan, kalau ketemu bawaannya emosi, kalau diajak ngomong tuh bawaannya ngegas gitu. Kemudian juga apa, udah kita tuh kayak didiemin, kita nggak dibales chatnya, tapi dia malah komen-komen dengan orang lain di media sosial. Oh, kelihatan online. Iya, kayak 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 menimbulkan, ih ini tuh apa sih gitu, kenapa sih kayak gitu gitu kan, itu kan jadi kayak perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya dalam dalam sebuah hubungan. Dan kemudian juga em, apa kadang itu bisa bisa apa ya, ekspresi konfliknya tuh seperti itu gitu, ada yang diem-dieman, ada yang ngegas gitu Gas kan, ada yang langsung. kemudian ya langsung apa ya,
kayak berantem gitu, Hmm. misalnya kayak debat gitu ya. Oh, iya. Kemudian ada yang sindir-sindiran. Nah, Hmm. ini dia relate dengan apa yang disampaikan Mbak Owing di minggu lalu sih. Ini soal soal gaya berkonflik gitu kan. Oke. Ada yang kemudian memang mereka lebih lebih apa konfrontatif gitu kan. Mereka ya udah dihadapin aja gitu langsung Hmm. ngegas dan sebagainya. Kemudian ada yang dia lebih kayak avoiding gitu. Dia dia lebih baik kayak apa sih kayak ya udah diem aja gitu, Hmm. diem-diem menghindar atau kayak menganggap bahwa kayaknya aku tuh nggak usah mengekspresikan deh, nggak usah menunjukkan bahwa aku tuh kayak punya konflik dengan dia. Konflik. Nah itu ada yang tipe-tipe seperti itu juga. Dan tapi kemudian yang jadi masalah yang tadi saya sebutkan, terkadang itu masalahnya itu kayak bagaimana sikap kita merespon itu tadi ya konflik-konflik seperti itu gitu. Misal dari sisi individu gitu ya, dari sisi individu personal, katakanlah kayak ya tadi yang konflik di pasangan pacaran tadi, itu ketika misalnya ada salah satu pihak ketika melihat respon pasangannya seperti itu, terus mereka itu jadi kayak bertanya-tanya itu malah gini, salahku apa sih? Kok dia bersikap kayak gitu? Sering Ya, nggak sih kayak ngerasa iya, gitu? mungkin nggak langsung Ya, mengkonfirmasi ya, Mbak. Malah nah, jadi menduga-duga sendiri. bukan apa ya, kayak kayak menanyakannya itu kayak bukan masalahnya tuh apa atau Mm-mm. ada masalah apa sih gitu. Tapi kayak pertanyaannya, salahku tuh apa? Kenapa kok Oh, kamu nggak menyalahkan bantu? diri sendiri. Ya, betul, menyalahkan diri sendiri. Nah, kemudian dari pihak satunya juga seperti itu, kayak malah malah menimpalin. Iya, kamu tuh kayak punya salah, makanya makanya terus aku tuh males ngomong sama kamu gitu. Jadi kayak Oh, malah mencari siapa yang salah, tetapi salah. tidak mencoba untuk menggali masalahnya tuh apa gitu. Nah, itu Nggak, kan soal soal fokus gitu ya. Kenapa iya. kemudian fokusnya kok berkutat di situ-situ aja gitu. Jadi yang kemudian malah semakin rumit itu kan ketika perasaan-perasaan atau seperti itu ya kayak overthinking kemudian dia kan malah menyalahkan diri sendiri termasuk yang pihak lain juga malah nyalah-nyalahin pasangannya kemudian tadi debat dan sebagainya itu kayak nggak selesai-selesai jadi itu kayak apa ya bahasanya sumber masalahnya tuh nggak ketemu gitu Oh, loh iya. karena mereka Dan kayak malah mencoba berlanjut ya, Mbak, ke yang masalahnya malah lanjut gitu. Belum lagi misalnya yang satunya itu kayak kayak apa ya istilahnya eh, menggunakan eh, apa hal-hal yang kemudian sebenarnya yang dimaksud dia itu kan masalahnya simple soal kesalahpahaman gitu ya mungkin mungkin saja dia itu dengan sikapnya yang dia nggak bales WA atau mungkin dengan sikapnya yang dia mendiamkan dan sebagainya kan berarti bisa jadi ada kebutuhannya dia itu yang nggak terpenuhi gitu oleh pasangannya biasanya apa sih oh, kalau yang di kalangan teman-teman muda itu kan biasanya kebutuhan afeksi ya iya, perhatian gitu perhatian. jadi kalau Ditanyain kita makan belum. tapi sebenarnya juga nggak sesimpel itu loh. Jadi kayak kalau Hmm. kita kembali lagi ke apa teorinya gitu ya, itu kan biasanya kalau kita mau mau melihat posisi dalam konflik itu kan ada kepentingan juga. Tapi kalau misalnya melihat kepentingan itu tidak cukup, kita melihatnya kebutuhan. Sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Tadi Hmm. kan kepentingannya, oh dia kepentingannya itu chatnya itu dibales gitu loh. Kalau kamu di telepon tuh ya diangkat. Kepentingannya kan sebenarnya itu. Nah, itu ternyata kalau kita melihat lebih dalam lagi, kebutuhannya itu afeksi, dia itu ingin diperhatikan gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh kadang kalau nggak dipahami satu sama lain itu bisa jadi konflik gitu ya. Konflik. Jadi seolah-olah belum lagi kayak kayak memberikan judgement-judgement tertentu. Ih, kamu Mm-mm. jangan manja dong. Aku kan juga sibuk kok. Oh, Kamu iya. kayak terus meminta meminta aku terus seperti itu Selalu gitu ada loh. gitu. Selalu ada. Aku kan juga punya pekerjaan. Aku kan juga harus melakukan banyak hal yang lain gitu. Termasuk juga misalnya ada yang sampai kayak melarang-larang gitu ya, melarang-larang kamu tuh nggak boleh loh, nggak boleh kemudian pergi sama orang lain Hmm. atau mungkin kamu tuh hanya boleh kalau pergi keluar tuh sama aku aja. Nah, konflik-konflik seperti itu kalau kita tidak mulai mengenali dan kemudian mulai perlahan-lahan mencari solusinya, kalau itu kayak berulang, kemudian terjadi dalam waktu yang sangat lama dan
menimbulkan apa ya istilahnya sampai menghambat seseorang untuk melangsungkan hidupnya dan kayak membuat membuat dia itu Nggak kayak tidak nyaman ya, bisa Mbak? menjadi diri sendiri, itu bisa bisa apa ya menjadi kekerasan gitu loh. Ya Oh. kan kayak misalnya kayak tadi ya posesif. Kita sering dengar nggak sih kayak pacar posesif, Mm. kemudian juga apa kayak tadi ya ekspresi-ekspresi mengekspresikan emosi, tetapi kemudian dia lebih memilih mengekspresikannya dengan kayak mukul, kemudian Oh. bentak-bentak dan sebagainya. Itu juga juga bisa jadi malah kekerasan kayak gitu. Mm. Jadi kekerasan itu kayak lebih ke ekspresi dari pihak-pihak yang berkonflik itu ketika mereka memilih tindakan-tindakan yang kemudian bisa menimbulkan konsekuensi kepada orang lain ya, khususnya Iya. kayak gitu ya, khususnya yang itu tadi yang Mm. konsekuensi yang destruktif, kayak kemudian dia menghambat keberlangsungan hidupnya, dia menghambat hak-haknya, ya kan, dia kan pacar kita itu juga butuh hak untuk sosialisasi loh, Iya. ya kan, dia juga butuh, Hidupnya nggak butuh kita-kita aja. untuk dirinya dan sebagainya. Nah, kayak gitu sih. Mm-mm. Jadi Oh ya. banyak lah intinya. Mbak, itu kan kalau yang konflik destruktif ya. Kalau yang dia konflik yang membangun itu seperti apa, Mbak? Iya, kalau sebenarnya kalau kita ngomongin konflik yang produktif itu juga terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengelola konflik itu sendiri. Jadi Hmm. sederhananya gini, konflik itu ada agar kita itu bisa berpikir gitu ya. Kita Mm-mm. kita bisa berpikir bahwa ada masalah gitu, ada masalah di sekitar kita yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Nah, kita kan tidak kemudian kita kan tidak bisa membiarkan masalah itu berlarut-larut gitu ya. Sehingga kemudian kita butuh cara untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Mm-mm. Kalau biasanya apa ya dalam dalam bentuk yang lebih yang lebih sederhananya itu bagaimana kita mengubah konflik itu bisa menjadi peluang agar Mm-mm. kita itu kayak bisa eh, bekerja sama atau Mm-mm. mungkin mengubah konflik-konflik atau perbedaan-perbedaan kepentingan itu menjadi lebih lebih apa ya istilahnya membuat membuat kita itu jadi tambah ilmu gitu loh, jadi tambah Mm-mm. alternatif, punya 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 Semangat alternatif baru alternatif gitu. bisa punya ide-ide baru, kemudian kita juga jadi lebih lebih bisa memahami situasi gitu kan lingkungan sekitar kayak gitu gitu. Tapi Oke. yang penting sebenarnya kayak memahami penyebabnya gitu. Hmm. Yang apa namanya penting kita lakukan kalau kita ingin mengelola konflik itu. Ya. Jadi selain kita mengenali kayak bentuk-bentuk konfliknya, termasuk Mm-mm. misalnya tadi kan kita sudah ini ya melihat ternyata gaya berkonflik orang itu kan beda-beda Beda. gitu, termasuk bagaimana cara mereka mengekspresikan konflik. Mm-mm. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, kita harus mengenali penyebabnya juga gitu. Mm-mm. Karena kalau kalau kita bicara soal ini ya kayak resolusi atau apa untuk mengatasi konflik itu paling nggak kan kita harus tahu penyebabnya apa. Kayak Iya, iya. tadi kalau konflik-konflik di hubungan pasangan tadi itu biasanya sih ada penyebab-penyebab yang mudah mudah untuk diamati, tapi ada Hmm. juga penyebab-penyebab itu yang tidak langsung bisa diamati gitu. Oke. Kalau Ini misal baik di penyebab-penyebab pacaran maupun menikah ya, Mbak? iya, karena konteksnya kan intimate ya, kayak Mm-mm. hubungan intimate gitu, Mm-mm. hubungan intim baik itu pacaran maupun menikah. Jadi kalau yang sumber atau penyebabnya itu bisa dari kayak tadi ya, soal kurangnya komunikasi, kemudian kesalahpahaman, kemudian kurang informasi juga, karena kita mungkin kita bisa jadi kayak termakan hoax atau Hmm. termakan fitnah itu juga bisa loh Hmm. jadi sumber konflik gitu. Oh Misalnya ya. kayak ada yang membuat hoax atau fitnah terhadap kita atau terhadap pasangan kita dan Pasangan. kemudian itu bisa kayak pemicu atau sumbernya gitu untuk kita kemudian jadi berkonflik. Atau kemudian bisa juga bisa dari tadi ya kayak eh, asumsi gitu, asumsi-asumsi Negatif. yang negatif, prasangka, kemudian bisa juga karena
itu tadi hal-hal yang di luar diri kita. Nah, ini yang menarik itu kayak gini. Ketika kita melihat penyebab konflik itu tidak hanya dari faktor tunggal si individu itu aja gitu loh. Ya kan? Kalau tadi kita Iya. ngomongin soal komunikasi, kemudian soal apa cara mengekspresikan amarah atau mungkin soal tadi ya kesalahpahaman dan sebagainya itu kan ya kadang kita melihatnya itu kan individu, tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang di luar individu yang sebenarnya itu bisa jadi sumber konflik gitu. Misalnya kayak kita itu kan berasal dari background yang berbeda-beda ya kan, dari keluarga yang berbeda, tentunya kan pola asuhnya kan berbeda ya kan. kita kita diasuh secara berbeda, ada yang kemudian kita sejak kecil itu kayak kayak diasuh ya kalau misalnya kamu punya masalah itu dibicarakan, atau mungkin kita kita dididik dengan cara yang apa ya istilahnya mungkin agak keras gitu kan, Keras. ada ya tipe tipe keluarga yang memang pola asuhnya itu kayak bahasa gampangnya itu kayak kayak mungkin niatnya mendisiplinkan tapi ya itu cara-caranya itu keras. Nah, itu kan yang kemudian bisa jadi kayak mempengaruhi cara kita berperilaku, yang kadang kita melihat kok pasangan kita itu kayak keras sih gitu. Kalau ngomongnya kok suka ngegas gitu kan. Kemudian juga jadi kan membuat membuat kita tuh kayak nggak nyaman gitu ya, membuat kita nggak nyaman. Atau hal-hal yang terkait dengan lingkungan di mana kita tinggal. Ini soal kultur ya, soal norma sosial, soal norma budaya. Ini juga bisa jadi konflik. Kayak misalnya kaitannya dengan hubungan intim ini yang sering mempengaruhi konflik-konflik itu kan kayak misal norma-norma tentang menjadi perempuan dan menjadi laki-laki yang ideal tuh kayak gimana sih Iya, gitu. peran Jadi gender gitu. jadi iya, jadi kayak pragender keluarga kita, masyarakat kita tuh kayak punya punya standar atau ekspektasi-ekspektasi tertentu yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki gitu. Dan Iya. dan sayangnya peran-peran gender itu kayak dibakukan gitu loh. Kalau misalnya kamu perempuan tuh harus kayak gini, kamu laki-laki tuh harus kayak gini. Dan Ya harus selain spesifik dibakukan, ya, Mbak. dia itu juga juga membuat semacam idealisasi. Jadi kalau kalau kamu nggak bisa memenuhi ekspektasi itu menjadi perempuan atau laki-laki yang ideal, itu kamu itu kayak gak apa ya, Gagal. kayak gagal gitu loh, jadi istri kamu tuh kayak kayak bukan pasangan yang baik gitu, kamu tuh bukan bukan suami yang baik atau bukan istri yang baik. Nah, hal-hal di luar kita itu kan yang kemudian menjadi apa ya sumber-sumber konflik yang terkadang itu tidak tidak bisa kita kontrol gitu loh ya kan, kadang-kadang ada tidak selalu bisa kita kontrol karena memang sudah dari apa turun temurun ya kan, misalnya kayak norma-norma seperti itu tuh ada di Iya. masyarakat kita dan sebagainya. Nah, tapi kemudian apa istilahnya hal-hal itu malah berpengaruh kepada hubungan kita secara interpersonal gitu. Iya. Pernah nggak sih kayak kayak dengar cerita misalnya norma yang masih berlaku di masyarakat kita, misalnya di hubungan pernikahan gitu ya. Kalau kepala keluarga itu suami, sehingga Nah, ya. kemudian pencari utama itu pokoknya harus dari Suami. apa Atau pihak gajinya harus suami. lebih tinggi gitu ya, Mbak. Iya, betul. Atau Hmm. gajinya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya ternyata suaminya nggak bekerja, atau mungkin istrinya bekerja dan dia sukses di karir gitu ya, gajinya lebih tinggi, itu juga bisa jadi konflik gitu kan. Bisa jadi konflik. Kenapa? Mungkin saja kedua belah pihak ini udah sama-sama berkompromi. Tadi ya, jadi kayak mereka itu sebenarnya sudah bisa mengatasi Mengatasi. perbedaan itu, mengatasi konflik itu dengan berkompromi gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Mungkin ini kayak kesempatannya diberikan kepada kamu untuk bekerja dan kemudian diberikan keterampilan lebih sehingga karirmu itu lebih baik dan sebagainya. Sebenarnya di level mereka berdua ini nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian kenapa kenapa apa ya konflik itu kayak menjadi rumit karena ya itu tadi ada faktor-faktor eksternal yang di luar diri Luar. mereka. Misalnya Yang tidak bisa. ternyata kalau ada ekspektasi keluarga itu yang berbeda gitu kan, keluarganya itu kayak melihatnya berbeda, Beda. masyarakatnya melihatnya berbeda, terus mereka itu melihat bahwa kok istri gajinya lebih besar sih daripada si suami, terus dibawa-bawa kemana-mana, wah itu istrinya karena
lebih sibuk dari suaminya, sering pulang malam, terus dia difitnah, wah itu kerjanya apa sih kok perempuan pulangnya malam-malam gitu. Ya, Nah benar. itu yang kemudian membuat yang awalnya hubungan mereka baik-baik saja, itu jadi kayak ada masalah karena itu bahasanya mendengarkan omongan orang gitu loh, Iya, ya. ya kan? Padahal di level mereka itu udah baik-baik aja gitu ya, Mbak. Sebenarnya mereka udah baik-baik aja gitu. Itu juga juga bisa jadi apa namanya sumber konflik. Belum lagi misalnya kalau di pasangan menikah itu sumber konfliknya itu beragam ya, bisa konflik Mm, soal pengasuhan anak, soal mm, kadang mau tinggal di mana, kayak tinggal mm. di rumah mertua aja itu juga bisa jadi konflik gitu Oh iya. misalnya. Termasuk juga dari kalau pengalaman saya ya, misalnya Mm. saya juga menyadari bahwa saya itu juga nggak bebas konflik gitu loh. Maksudnya Oh karena ini kan saya ya pengalaman setiap orang. mm, Bahkan hal kecil gitu, hal-hal kecil itu kadang itu bisa bisa jadi konflik gitu loh. Kayak kita naruh piring di mana, terus misalnya kita oke. apa kayak cucian ditumpuk dan kemudian nggak itu juga bisa jadi konflik gitu. Oh, jadi hal-hal seperti itu. Oke, Iya Mbak, betul. ini berarti nyambung ke pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak. Jadi kan dalam menuju ke hubungan pernikahan itu mungkin kita kadang nggak sesuai sesuai dengan ekspektasi pasangan atau pasangan tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, itu baiknya itu eh, kita mending harus melalui masa pacaran dulu atau enggak sih untuk menghindari konflik saat pernikahan. Iya, ya ini ya pertanyaan yang soal ini nggak sih yang apakah pacaran lama atau nggak lama itu Ya, menentukan kita itu bisa menghindari mempengaruhi konflik? ya. Nggak menjamin sih. Aku Mm, bilang itu nggak menjamin ya, mm, karena misalnya apakah kemudian apa kawan-kawan ini pacaran yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau mm, misalnya ta'aruf baru kenal kemarin terus tiba-tiba langsung nikah atau ya. seperti apa? Itu sebenarnya semua semua interaksi pun itu kayak masih masih membuka ada kemungkinan konflik gitu. Karena memang bukan bukan itu gitu Mm, yang kemudian menyebabkan konflik. Jadi bukan tergantung dari lamanya. Tapi kan kalau ya sebenarnya kalau meskipun kita pacaran sebentar atau mm, kita apa mengenal apa ya perencanaan kita sebelum menikah itu juga mungkin tidak terlalu lama asalkan kita kemudian sudah berkomunikasi kemudian mengenal mengenal pasangan kita dengan lebih baik dan kita juga sudah membicarakan sejak awal. Jadi kalau aku sih prinsipnya eh, gimana ya bukan bermaksud kadang itu ada yang bilang lebay gitu loh. Jadi kita kayak mm. bikin kesepakatan gitu. Jangan Iya, salah loh, pacaran itu kita juga bisa bikin kesepakatan loh. iya, Bahkan karena kalau itu mau komitmen juga ya, Mbak, pacaran. betul soal komitmen nggak harus selalu formal yang hitam di atas putih ya tapi Mm-mm, maksudnya kan ini tergantung style masing-masing orang dalam dalam membuat kesepakatan itu kan beda-beda gitu mm-mm, termasuk juga kayak cara memahami terbuka aja gitu di apa diomongkan sejak awal apa sih harapanmu dengan menjalin hubungan ini misalnya hubungan mm, pacaran atau kalau kita menikah nanti itu terbuka aja diomongkan harapannya apa kekhawatirannya apa bahkan kalau misalnya kita mau membuat planning sedini mungkin gitu ya mm, misalnya planning soal pekerjaan nanti kalau udah menikah kita mau kamu mau lanjut kerja yang sekarang atau seperti apa, terus kita mau tinggal di ya, mana dan mungkin kira-kira ada kalau ada masalah itu seperti apa itu terbuka aja gitu loh sejak mm, sejak awal itu malah malah lebih baik dan yang penting juga kayak sambil berproses itu kan kita akhirnya kayak sama-sama mengenal ya mungkin ada banyak hal yang dulunya nggak belum sempat kita bicarakan gitu ah, tapi akhirnya kan kita mau nggak mau kan harus harus apa ya istilahnya oh ternyata kok setelah kita apa berrelasi dengan orang ini atau setelah mm, menikah kita baru tahu ternyata ih ternyata pasanganku ini jorok ya ya, atau ih tahu. pasanganku ini kayak Mm, kok males gitu ya padahal dulunya waktu waktu pacaran tuh kayaknya orang ini manis tuh kayak semua. kayak jaga image gitu loh kayak Mm, kayak apa dia semua tuh indah ya. romantis semua indah lah kayak harapannya itu kan kayak gitu tapi ternyata kan ekspektasi tidak sesuai dengan realita Ternyata. nah itu kemudian butuh keterampilan baru lagi untuk Mm, bagaimana sih kita menghadapi hal-hal seperti itu karena ketika ekspektasi tidak sesuai realita itu kan jadi muncul konflik baru gitu ya, Mbak, konflik ya. Berarti itu hal-hal yang perlu digali ya, Mbak, sebelum kita memutuskan, misal dari pasangan, sebelum memutuskan untuk menikah gitu. iya Lanjut. iya Mm-mm.
Oke, Mbak, ini kan lagi musim pandemi seperti ini ya. Kemarin juga sempat di eh, apa singgung sama Mbak Uwing konflik LDR gitu, Mbak. Itu gimana, Mbak? Ya, ini kayaknya banyak banyak pertanyaan yang ini ya mengenai konflik ada ya. Mm, Eh, Sebenarnya masing-masing orang itu kayak punya punya cara sendiri ya bagaimana dia eh, menghadapi situasi hubungan yang LDR itu. Tapi kalau dari versi saya, kebetulan kan saya juga pernah LDR meskipun nggak lama-lama oh, juga gitu. heeh. Saya pernah itu baru menikah itu Mm, LDR sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah, mm, Jakarta lumayan. Jogja. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kalau menurut pengalaman saya itu ini ya lebih ke kayak trust dan komunikasi gitu. Mm, iya. Jadi ya komunikasi ya kita kita apa ya menjalin hubungan itu kayak tetap harus realistis gitu loh, Mm, realistis dan rasional juga apa yang bisa dikomunikasikan dikomunikasikan juga gitu. Jadi gak hanya bermodal apa perasaan atau cinta, mm, tapi asalkan sesuatu itu bisa dikomunikasikan, ya itu iya, dikomunikasikan aja. betul. Dan yang penting juga itu soal mengendalikan ego ya. Kan Mm, ini kayaknya nyambung juga dengan kemarin ada pertanyaan yang masuk soal mm, ego. ya, ada. Cara mengendalikan ego, ya ego kita nggak bisa menghindar bahwa setiap orang tuh kayak punya punya ego nggak sih, ya kan? Iya, Yang kemudian pasti. juga terkadang-kadang ketika ada sesuatu yang mempengaruhi atau apa ya istilahnya menyerempet ego kita itu kayak kita langsung mengeluarkan mekanisme untuk defense, ya kan? Mm, Dan kalau aku sendiri sih biasanya lebih banyak untuk self talk gitu, mm, bertanya pada diri diri sendiri gitu. sendiri. Kalau misalnya aku tetap kekeh pada pendirianku seperti ini, itu apa sih konsekuensinya kalau aku tetap mempertahankan egoku gitu, ya kan? Mm, Kemudian eh, tidak semua semua yang aku inginkan itu tuh bisa bisa aku dapatkan atau bisa tercapai. Nah, itu kemudian setelah kita menyadari hal itu, ini dibutuhkan sikap penerimaan. Kalau orang Jawa itu biasanya ya udah gitu loh. Maksudnya mm, memang memang harus seperti itu gitu. Nah, tadi kayak konteks-konteksnya misalnya hubungan LDR itu tadi, kadang tuh yang bikin ego masing-masing itu karena kan kita nggak ketemu langsung ya, itu iya, kan kadang kayak lebih rentan jadi curiga, iya. kemudian cemburu, kayak tadi nggak dibalas sedikit aja tuh kayak pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Iya. Wah, gimana, sama siapa, pulang jam berapa gitu. Aduh, Udah udah kemana-mana gitu perspektif. pertanyaannya. Iya. Iya, oke Mbak. Berarti yang penting itu komunikasi dan juga apa Mbak tadi Mbak? Iya, komunikasi, kemudian Iya. juga itu tadi ya, kayak self talk gitu loh. Ah ya soft Kita talk. saling Iya. saling apa namanya merefleksikan banyak-banyak gitu Mm-mm. eh, kan pada diri sendiri termasuk kayak konsekuensinya apa Mm-mm. termasuk kuncinya lagi itu ketika kita menyadari bahwa pengalaman masing-masing pasangan itu beda-beda gitu. Jangan sampai Mm-mm. kita itu membanding-bandingkan pengalaman kita dengan pengalaman pasangan lain atau Ah, pengalaman yang udah menikah itu pengalaman rumah tangga lain. Itu juga mm-mm. terkadang bisa bisa jadi stres sendiri, bisa Iya. jadi kayak konflik sendiri gitu. Karena Mm-mm. masing-masing orang kan apa ya? Ya itu tadi loh, situasi masing-masing orang itu beda, kemudian sumber daya yang dia miliki beda, Iya beda. kemudian mental yang dia miliki juga beda. Mm-mm. Jadi kita tuh nggak bisa membanding-bandingkan situasinya gitu loh. Dan ketika misalnya pun masalahnya sama, belum tentu Mm-mm. solusi yang bisa dilakukan untuk masalah itu tuh sama, karena Mm-mm. tetap situasinya tuh beda gitu. Mm-mm. Yang menjalani beda. Iya, iya, yang menjadi juga beda. Mbak kalau ini pasangan kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita suka gitu dan itu berulang-ulang kali sedangkan kita itu merasa nggak nyaman dengan itu bagaimana untuk solusi untuk mengatasinya sedangkan kita tetap mau bertahan dengan dia. Iya, terkadang ada banyak hal yang memang apa ya istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kalau tadi konteks pertanyaannya itu hal-hal yang tidak suka itu sudah apa ya istilahnya melewati
batas hak-hak gitu ya, sampai kemudian Hmm. merugikan merugikan pasangannya, merugikan Hmm. pihak lain dan yang tadi dibilang destruktif, itu saya kira memang masing-masing itu perlu perlu apa ya, membuat keputusan gitu. Hmm. Yaitu tadi membuat membuat keputusannya tuh apakah iya hubungan ini yang kita harapkan gitu, ya Oh. kan? Hmm. Jadi yang tadi yang saya bilang kita kembalikan lagi dengan pertanyaan kita sejak awal, sebenarnya harapan kita atau ekspektasi kita dalam menjalin hubungan tuh apa sih gitu. Hmm. Hmm. Tujuan-tujuannya tuh apa, visi misinya tuh apa gitu. Iya. Bukan berarti kemudian saya kayak sok sok terlalu memformalkan gitu ya. Kayak ini kayak ngomongin lembaga aja sih Mbak Kayak gitu. ngomongin organisasi. Ngomongin organisasi. Tapi emang bener kan kalau kita Hmm. bisa bilang kayak pernikahan ataupun Hmm. misalnya apa ya, relasi itu kan kalau kalau kita mau tarik itu kan ya sebuah kelembagaan gitu ya, Ya. kelembagaan yang tidak terlihat. Sehingga kemudian karena karena kita berinteraksinya itu sesama manusia yang punya integritas diri, yang punya kemudian hak-hak ya kan, ya ya harus apa-apa itu kayak harus harus tetap memperhatikan itu gitu loh. Hmm. Jangan sampai kemudian eh, keinginan kita untuk mendapatkan hak kita itu kayak kayak melanggar hak-hak dari pasangan kita gitu. Jadi kita itu kayak masih tetap eh, masing-masing manusia seutuhnya gitu. Oh Ini ya. kan kadang berpengaruh terhadap mindset orang. Kalau kita udah pacaran atau menikah itu kayak ada semacam norma yang kepemilikan gitu loh. Jadi Hmm. kalau kita udah pacaran, ya pacarku tuh milikku gitu. Atau mungkin pasangannya itu kayak milikku. Nah, norma-norma seperti itu, norma-norma kepemilikan itulah yang kemudian juga mempengaruhi bagaimana dia itu memperlakukan pasangannya. Jadi seolah-olah kalau dia merasa bahwa itu sudah miliknya sepenuhnya, dia kayak bisa berbuat yang ya sesukanya gitu loh terhadap pasangannya, termasuk yaitu tadi melakukan cara-cara yang kekerasan kayak gitu. Itu Keras. yang kemudian juga menjadi masalah baru. Hmm. Jadi bisa berujung ke kekerasan ya, Mbak, kalau seperti itu. Iya. Hmm. Oke, Mbak, Ya. ini juga kalau untuk hubungan, bagaimana kalau pasangan itu harus mengharuskan kita untuk selalu menghubungi dia? Kalau sudah kelewat, dianya ngambek. Itu termasuk toksik nggak, Mbak? Hubungan yang toksik. Nah, tadi udah ini ya, tadi udah sempat kita bahas Hmm. sekilas ya Hmm. bahwa masing-masing diri kita itu kayak punya punya limit atau situasi-situasi yang terkadang kita itu kayak nggak bisa selalu tune in gitu loh, atau kita nggak bisa selalu ada untuk pasangan kita gitu, Iya. entah karena mungkin kesibukan kita atau mungkin karena keterbatasan kita, bisa jadi karena nggak punya pulsa ya kan. Iya. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau nggak disampaikan atau kalau nggak dibicarakan itu kan menimbulkan kesalahpahaman gitu. Hmm. Dan jangan sampai kemudian ketika keinginan kita ingin membuat pasangan kita itu selalu ada untuk kita, jadinya malah kayak posesif gitu. Dan Hmm. kayak kita malah melarang pasangan kita itu untuk apa ya, menjadi dirinya sendiri, untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk bergaul dengan siapa, itu Hmm. bahkan kita gitu yang ngatur-ngatur gitu. Itu kalau kalau sudah sampai ke tahapan itu juga bisa bisa jadi toksik. Jadi hubungan itu tuh udah toksik gitu loh. Hmm. Nah, sebenarnya untuk mendeteksi hubungan yang toksik itu bisa bisa kok bisa dilihat gitu. Sederhananya itu ketika misalnya ada salah satu pihak yang merasa bahwa kok aku jadi ini ya menjalani hubungan ini kayak jadi malah tidak tidak apa ya, tidak Berkembang. merasa berkembang, tidak merasa bahagia. Kemudian seolah-olah aku tuh kayak harus selalu selalu menahan atau mengalah agar kemudian kayak pacarku itu kayak bisa bisa itu tadi ya, mengendalikan apa yang harus aku lakukan, apa yang Hmm. harus aku pakai, Iya. dan dengan siapa aku harus bergaul dan sebagainya. Kayaknya ini juga kemarin ada pertanyaan gak sih yang masuk soal itu gitu kan, Iya. yang soal apa tadi itu eh yang mengendalikan ya kalau nggak salah ya. Mm. Oh ini ada pertanyaan yang dia dia tanya soal Mbak, kenapa sih kalau ujung-ujungnya kalau kalau salah satu pihak atau Hmm. mungkin kalau dia sih nyebutnya laki-laki ya, kenapa sih Oh. salah satu Hmm. selalu dituntut untuk mengalah dan meminta maaf? Nah, kayak Hmm. gitu loh.
Nah, sebenarnya kalau dalam beberapa kasus sebenarnya kan kayak dalam hubungan yang ada konflik, eh, meminta maaf Ya. atau kemudian dia apa ya mungkin bahasanya kayak berkompromi gitu ya. Itu bisa jadi sesuatu yang solutif kalau masing-masing pihak sama-sama menyadari konsekuensinya dan siap mengambil resiko apapun gitu loh dari pilihan tersebut gitu kan. Iya. Jadi saya bukan bukan berarti mengatakan bahwa meminta maaf itu buruk, itu bagus, itu bahkan salah satu bagian dari bagaimana seseorang itu bisa merespon gitu ya konfliknya, ya udah minta maaf dulu, habis minta maaf oke kita mau baik-baik. Nah tapi kalau misalnya yang posisi yang selalu mengalah dan kemudian yang dia apa ya kayak menahan diri itu kayak dikondisikan gitu seolah-olah itu kayak kayak tidak ada kesalingan gitu loh yang Hmm, ketika ada masalah apa oke lah aku terus ya. yang mengalah Malah. gitu belum lagi kalau posisi itu kayak disebabkan oleh apa ya kayak keyakinan norma-norma misalnya bahwa ya agar agar hubunganku ini bertahan lama ya aku tuh kayak harus harus mengalah gitu loh Ya. harus mengalah padahal dia itu juga tahu hubungannya itu sebenarnya sudah sangat toksik gitu loh Tadi tapi dia kayak banget kan. Tapi, memaksakan dirinya untuk bertahan di hubungan itu gitu. hmm, Nah itu kan jadi menimbulkan dia itu kayak menjadi tidak berdaya, dia itu nggak bisa lepas dari hubungan itu gitu, ya kan? Nah itu yang ya. kemudian bisa bisa jadi ujung-ujungnya ke kekerasan tuh kayak gitu loh. Banyak kan kasus-kasus yang kekerasan dalam pacaran, kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga gitu yang ya itu tadi ada pola-pola yang salah satu pihak itu kemudian jadi kayak kayak tidak berdaya, kemudian sementara pihak lain itu bahasanya itu kayak memanfaatkan situasi tersebut, memanfaatkan ketidakberdayaan pihak pasangannya untuk terus mengontrol, kemudian memanipulasi kayak gitu. Manipulasi. Ya Oh. itu tadi. Itu berarti menyambung ke tadi yang norma sosial juga ya Mbak, karena kan si penanya sempat menyebutkan ada dari salah satu pihak gitu yang harus selalu meminta maaf gitu karena anggapan dari masyarakat bahwa ya memang harus pihak dia yang minta maaf duluan gitu. Nah, itu kan sebenarnya stereotip ya, ya Ya, kan? Kalau 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 tadi si penanya bilang bahwa kenapa sih Mbak kayak misalnya mungkin dalam hubungan pacaran dia kayaknya ini konteksnya tanya soal hubungan pacaran gitu. Kenapa iya. sih kok ujung kayak kayak harus cowok selalu mengalah dan minta maaf gitu. Terus mungkin kalau kita kita lihat juga yang sering dijadikan apa ya kayak obrolan di media sosial itu kan dia Ya, selalu bikin pernah ada meme misal cewek selalu benar atau ya mungkin sering banget itu Mbak eh, ada meme gitu. kayak ya makanya kayak itu kan stereotip gitu ya termasuk juga kenapa sih banyak banyak cowok itu kayak kayak merasa bahwa kok ujung-ujungnya kok harus aku sih mbak yang minta maaf atau mengalah loh itu stereotip loh dan stereotip itu kayak nggak selalu benar gitu soalnya kalau dalam kasus yang lain bisa kita katakan malah berbalik gitu loh. Misal dalam dalam kasus-kasus yang sering dikonsultasikan ke Rifka gitu ke lembagaku bahwa itu malah berbalik tuntutannya itu malah yang ke ceweknya gitu. Jadi cewek Hmm. itu yang harus selalu bersabar, yang Oh, kemudian dia harus bertahan dalam hmm. hubungan sekeras apapun hubungan itu, kemudian dia yang harus dituntut bertanggung jawab untuk menjaga hubungan tersebut gitu. Hmm. Bahkan dalam apa ya kayak kriteria moralitas pun itu tuh yang dilimpahkannya tuh ke cewek gitu lebih lebih banyak ke cewek jadi itu kan stereotip jadi memang Ya. ada stereotip stereotip yang berkembang di masyarakat kita dan mungkin masing-masing kelompok kan juga apa ya ya ada yang meyakini ada yang kemudian karena mungkin mereka merasa relate ya mereka merasa Iya. relate Serius. dengan stereotip itu tapi yang terpenting adalah eh, sebenarnya bagi saya agar kita itu kayak tidak terlalu menginternalisasi stereotip itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita terlalu menginternalisasi stereotip itu yang tadi misalnya kalau cewek itu harus selalu bersabar, harus selalu mengalah meskipun hubungannya itu toksik dan Toxic. sebagainya, ketika kita menginternalisasi itu ya jadinya kita tuh kayak kayak tidak berdaya gitu. Kita jadi kayak belajar belajar tidak berdaya, kita jadi kayak tidak tidak bisa apa ya Jadi istilahnya membenarkan malah ya Mbak.
buat keputusan gitu loh. Mm-mm. Bahkan kayak membuat keputusan untuk diri sendiri, sebenarnya hubungan kita itu bener nggak sih gitu, itu malah nggak bisa karena dia sudah dikondisikan tidak berdaya. Nah, situasi seperti itu yang kemudian dimanfaatkan dari pihak yang satunya itu kemudian kan jadi memanfaatkan ya kan, Iya. ada kemudian mereka memanipulasi, mereka memanfaatkan dan mereka mengontrol karena mereka tahu bahwa posisinya pasangannya itu kayak ya Allah paling kalau tak apakan lagi dia pasti udah ngalah, dia Oh, pasti terima aja. bersabar, dia nggak bisa kayak ngelawan dan sebagainya. Nah itu tadi juga nyangkut terkait dengan gaya berkonflik yang kita omongin di awal tadi itu loh, kayak gitu. Iya, ini juga nyambung sih Mbak sebenarnya. Ada cerita dari teman kita, kenapa beberapa laki-laki dengan mudahnya cepat melupakan wanita yang pernah menemaninya di saat-saat terpuruknya. Jadi dia merasa si wanitanya ini sudah menemani si pria selama berproses untuk menjadi lebih baik, tapi ketika dia sukses terus ditinggalkan seperti itu aja. Apakah Mm-mm. bisa dibilang bahwa si wanita ini hanya dimanfaatkan? uh, atau hanya ya mungkin dimanipulasi sama si laki-laki gitu. Iya. Em, aku jadi inget ini ya kayak beberapa apa sih beberapa berita atau mungkin kayak infotainment yang sering berkembang di media sosial itu ada istilahnya kayak fenomena kayak gini tuh biasanya teman-teman atau netizen itu membuat istilah namanya apa sih kayak menjaga jodoh orang lain gitu nggak sih? Oh iya, Kayak fenomena kayak gitu. jagain jodoh Eh, orang. ini menarik sih. Jadi dari sebenarnya dari hal-hal yang menurut kita tuh apa ya receh gitu ya, Iya. yang selalu dikeluarkan oleh netizen itu kayak tadi istilah menjaga jodoh orang Iya. lain Hmm. atau kayak tadi yang dia selalu mengalah itu kayak apa budak cinta itu kan Ah, istilahnya kan kayak iya iya. bucin gitu ya Hmm. cinta. Nah itu kan sebenarnya fenomena-fenomena sekitar kita yang secara sadar atau enggak itu tuh sangat relate dengan konflik gitu. Hmm. Dan kalau kita mau apa ya istilahnya mau berpikir gitu kan, jadi kayak kalau kita menghadapi atau mencerna informasi itu tuh jangan hanya cuma pakai emosi gitu. Kok misalnya kan karena kita lihat fenomena itu sangat relate dengan kita, yang tadi yang menjaga jodoh orang lain itu kayak relate dengan kita jadinya terbawa emosi dan kemudian ikut Hmm. menghujat gitu kan. Kita sebagai sebagai netizen dan sebagainya itu kayak ikut menghujat di media sosial dan sebagainya. Nah, tapi yang penting untuk kita pahami bahwa ketika ada fenomena tersebut berarti memang banyak masyarakat di sekitar kita yang menghadapi konflik-konflik seperti itu gitu ya. Dia Hmm. udah menjalin hubungan yang lama, kemudian bahasanya tadi apa sudah berproses mendampingi Proses. sejak awal, Hmm. tapi kemudian nggak jadi nikah, nikahnya malah sama orang Sama yang lain lain. gitu. Nah itu kalau saya sih prinsipnya gini ya, itu tadi dikembalikan ke diri kita. Kita mengenali emosi kita. Hmm. Biasanya pihak-pihak yang jadi apa yang tadi jadi korban atau yang ditinggal nikah itu tadi Hmm. itu kan pasti pasti menghadapi dampak yang tidak mudah gitu kan. Ya, Hmm. kita biasanya kalau kita sebagai pihak tersebut ya coba kita kita apa ya, kenali emosi kita gitu. Hmm. Kalau misalnya kita merasa kita sedih ya sedih nggak apa-apa itu manusiawi kok Hmm. ya kan Wajar. orang siapa sih yang nggak sedih dikecewakan gitu Hmm. itu kan jadi bahasanya kayak ketika kita mengenali emosi kita sedih kita kecewa kita benci kemudian mungkin kita jadi apa ya istilahnya jadi kayak tidak respect terhadap orang tersebut dan sebagainya ya itu emosi kita gitu dan kita harus mengaknowledge itu gitu kita harus menyadari itu gitu nah, jadi kayak poinnya ketika kita menghadapi situasi yang konflik itu tadi ya Hmm. itu kita tuh harus mengenali emosi kita ya Iya. kan dan kita Oke. harus 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 menyadari bahwa eh ya emosi itu wajar sedih kalau butuh nangis ya nangis aja gitu Hmm. jangan sampai kemudian kayak kita tuh merasa sok strong tapi sebenarnya kita tuh nggak baik-baik aja gitu loh Hmm. Ya. dan itu juga yang sebenarnya menambah konflik itu jadi destruktif terhadap diri kita gitu dari Iya. secara secara dampaknya terhadap diri kita secara psikologis gitu. Nah, termasuk kalau misalnya kalau kita butuh rilis emosi gitu ya. Hmm.
kadang kan kita nggak kuat untuk menanggung kesedihan itu sendiri gitu ya. Kita nggak kuat menanggung kesedihan itu sendiri. Ya akui aja kalau kita itu butuh pihak lain gitu. Minimal untuk bercerita lah, ya kan? Kemudian dan jangan malu-malu juga untuk seeking for help. Ini kadang malu loh kayak gitu tuh. Malunya itu kayak malu takut dinasehatin atau malu kayak misalnya malah takut disalah-salahin. Ada kan orang lain yang malah jadinya memberikan judgement kepada si perempuan tersebut misalnya kan ada yang malah membuli gitu ya pantas aja misal kamu ditinggal nikah kan dia kayaknya mendapatkan yang lebih baik dan sebagainya, itu malah disalah-salahin ya kan, malah dibully dan sebagainya ya kan, jadi malah jahat banget gitu responnya. Jadi ketika menghadapi konflik-konflik seperti itu yang terpenting adalah bagaimana respon diri kita, dan termasuk juga kalau kita sebagai orang lain atau sebagai orang yang dekat dengan orang tersebut, bagaimana respon kita terhadap orang tersebut gitu. Jangan sampai kita itu kayak cuek gitu loh, mengabaikan bahwa alah kayak menganggap remeh masalah itu, alah gitu mbak doang. Itu biasa mbak, gitu doang, kayak nggak ada orang lain aja gitu. Ya kadang kan kita kayak nggak tahan untuk mengeluarkan komentar-komentar seperti itu ya. Tapi sebenarnya komentar-komentar seperti itu kayak bisa jadi diterima oleh yang bersangkutan tuh malah kayak menambah beban gitu gak sih, dia kayak jadi malah double. Nah sekali lagi kita kembali sebenarnya kebutuhan si orang ini tuh apa gitu loh. Ternyata sebenarnya kebutuhannya itu kayak cuma butuh orang untuk bisa mendengarkan ceritanya. Ya oke, kita tawarkan gitu kan, kita tawarkan diri, mungkin kamu butuh bercerita, bisa nggak aku bisa jadi pendengarmu gitu. Ditawarkan aja. Kalau nggak ini nggak sih, kayak nggak sabaran gitu, kamu tuh cerita aja, cerita dong gitu ya, nggak dipaksa juga gitu. Nah setelah kemudian kita menawarkan diri untuk bercerita dan dia bersedia untuk cerita ke kita sambil mengamati, kita tanyakan harapannya dia apa gitu. Ya misalnya kalau harapannya, aku tuh kayaknya nggak bisa menghadapi ini sendiri karena kayaknya situasinya itu sudah sangat parah gitu dampaknya ke aku, yang dia sampai mungkin mengganggu kesehatannya, mengganggu kayak kegiatannya sehari-hari, dia sampai kemudian yang nggak bisa tidur, mengganggu produktivitas kerjanya, mengganggu produktivitas belajarnya, itu kan sudah yang sangat mengganggu gitu. Nah dia butuh bantuan, kita bisa tawarkan. Mungkin kamu butuh bantuan profesional, bisa nggak kemudian aku kasih info ini ada, mungkin kalau kamu butuh konseling psikolog atau mungkin kayak butuh apa gitu ya. Karena ya itu tadi loh, misalnya intinya jangan sekali-kali kita meremehkan atau memberikan respon-respon yang justru kayak kontraproduktif dengan kebutuhan pihak yang itu tadi, yang berkonflik itu tadi, apalagi yang dia posisinya sebagai ya itu tadi ya, pihak yang mungkin dirugikan, yang lebih dirugikan gitu loh, kayak gitu. Iya. Oke, nggak usah malu-malu ya Mbak kalau untuk memang membutuhkan yang dari profesional, tenaga profesional gitu. Iya. Oh ya, terus yang penting lagi tuh ini, kadang itu yang malah menjadi masalah yang berlarut-larut setelah kita mengalami pengalaman buruk seperti itu ya, entah dalam pacaran, ditinggal nikah, atau mungkin dalam konteks pernikahan yang kemudian ada masalah terus cerai dan sebagainya. Itu yang kemudian bisa menjadi konflik itu adalah ketika kita tidak bisa apa ya istilahnya move on gitu, ada unfinished business gitu. Itu kan mungkin kejadiannya sudah masa lalu ya kan, dan kita hidup di masa sekarang, tapi kemudian memori-memori kita itu kayak masih ada. Halo Mbak. Gimana Mbak? Gimana? Di rumah. Jadi nungguin. Wah ini kok nggak mulai. Iya. Ini lagi hujan di rumah, jadi suaranya jelas gak Mbak?
Iya. Tapi ini ya, suaranya jelas ya, maksudnya nggak ketutup hujan atau apa gitu. Di sini lagi hujan sih Mbak. Di Mbak Une hujan nggak? Enggak, Oh. lumayan terang sih. Jadi suaranya, yang penting suaranya clear aja gitu. Iya ya, clear kok ya Mbak Une. Oke, Mm-mm. sambil nunggu teman-teman yang gabung juga Mbak. Oke. Kayaknya yang minggu lalu udah ngomongin ini ya, ngomongin konflik ya. Konflik ya sama Mbak Uwing. Lebih ke ini sih apa kayak tipe-tipe konflik gitu-gitu. Terus konflik yang positif, yang negatif. Terus Mm-mm. kemarin kebetulan tuh menyinggung ada salah satunya kan konflik yang interpersonal gitu. Terus kita kayak wah apaan tuh? Akhirnya kita bikin polling gitu Mbak di IG. Gimana kalau kita ngadain diskusi yang seputar konflik dalam hubungan. Nah, ternyata responnya banyak banget yang antusias gitu dengan topik tersebut. Ya udah kita akhirnya siapa nih undang expertnya di bidang ini gitu. Terus Hmm, ya ada Mbak One. iya. Iya, aku seneng banget sih, maksudnya teman-teman bisa ngangkat konflik ini gitu, tema-tema tentang konflik. Karena kemarin kan juga waktu ngobrol dengan panitia itu, aku ngelihat sama list apa pertanyaannya itu, wah Ya. ini kayaknya masuk ke 1 juta umat deh, kayaknya emang perlu Iya, dibikin. iya Mbak. Itu Iya kan? kayak ya iya familiar banget dengan permasalahan-permasalahan itu dan mungkin kita kayak konflik itu tuh apa sebenarnya kan masih rancu juga gitu. Mungkin kita juga nggak menyadari bahwa kita tuh sedang apa mengalami konflik gitu kan Mbak. Iya. Ya sambil kita mulai aja kali ya Mbak sekalian saya pembukaan. Boleh? Boleh. Oke, selamat datang teman-teman di Instagram Live Long Life Learning Project. Kali ini kita berkolaborasi dengan Mbak Devirantia One. Jadi beliau ini adalah Direktur Rifka Anissa Women's Crisis Center dan juga mahasiswa Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah ikut webinarnya Long Life Learning, sudah familiar dengan beliau atau yang udah sering ikut webinarnya Rifka Anissa, udah sangat paham lah ya dengan Mbak One. Saya Melin bakal menjadi host untuk di live Instagram kita kali ini dengan topik pacaran versus menikah, dinamika konflik dan resolusinya. Oke, jadi biasanya kan kita hari Sabtu itu ada webinar ya teman-teman. Jadi setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 itu ada webinar dengan topik-topik tertentu seputar pendidikan dan pekerjaan. Nah, kebetulan kemarin itu diisi oleh Mbak Uwing, alumni Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik yang sudah menjelaskan tentang materi-materi tentang konflik, bagaimana itu rasanya menjadi mahasiswa MPRK, kemudian perannya dia sebagai mediator, macam-macam. Nah, salah satu yang menarik itu bahwa ternyata anak MPRK ini juga mempelajari tentang konflik dalam hubungan gitu. Nah, ternyata setelah kita survei lewat Instagram, banyak teman-teman yang tertarik dengan topik ini, Mbak. Jadi kita buka juga pertanyaan, silahkan buat teman-teman buat drop question dan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita dan udah kita teruskan juga ke Mbak One. Nanti kita sore ini bakalan bahas bersama-sama. Mungkin dari Mbak One nanti bisa memberikan masukan-masukan. Nanti kita coba tanggapi bersama. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dari Mbak One sendiri, mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak, konflik itu sebenarnya apa sih? Kadang kita kan menganggap konflik itu negatif gitu ya Mbak. Apakah konflik itu sama nggak sih Mbak dengan kekerasan dalam konflik dalam hubungan ya? Apakah sama dengan kekerasan dalam hubungan gitu? Misal KDRT atau kekerasan dalam pacaran gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Melin. Ini kesekian kalinya ya ikut acaranya Long Life Learning. Saya juga sering sekali gitu bisa ketemu teman-teman. Dan kebetulan hari ini dapat topik yang itu sangat relate banget dengan apa istilah ilmu yang kita pelajari dan pekerjaan sehari-hari saya juga gitu. Jadi kalau kalau ditanya kok
Mbak Uni itu kayak ngomongin konflik terus lah ya, setiap hari itu kita ngurusi konflik ya, Konflik. gimana dong. Iya, Mbak. Jadi ya konflik itu nggak bisa dihindarkan tuh kayak bagian dari hidup kita sehari-hari gitu loh. Dan saya juga sering ngobrol sama teman-teman, kadang teman-teman tuh kayak masih mempersepsikan bahwa konflik itu bayangannya itu kayak selalu hal-hal yang negatif gitu kan, yang konflik itu identik dengan kekerasan dan kemudian sampai kemudian beberapa orang cenderung untuk yaudah nggak usah ngomongin konflik dong, itu kan kayak sangat frustrating banget gak sih, kayak Ya. mengganggu banget gitu loh, itu hal yang sangat tidak pantas untuk diomongkan di depan publik dan sebagainya. Nah tapi karena apa ya, mungkin karena kita juga sudah punya ilmunya, kita sudah punya pengalamannya juga, kita melihat bahwa konflik itu nggak selamanya buruk loh, gitu kan. Kemarin juga waktu sesinya Mbak Owing kan sudah disebut ya, bahwa konflik itu memang sempat ada yang destruktif, tapi ada juga yang produktif. Nah, itu nanti tergantung dengan cara kita menyikapi atau merespon konflik tersebut, gitu. Jadi ya saya bisa katakan bahwa konflik itu wajar gitu ada di hidup kita ya. Namanya hidup ya. Kalau nggak ada konflik tuh kayak ada yang bilang kayak nggak hidup gitu, Iya. nggak seru. Dan yang tadi saya highlight, terkadang yang menjadi masalah itu adalah cara kita menyikapi atau perilaku kita dalam menghadapi konflik tersebut. Nah, kalau misalnya tanya soal definisi konflik itu apa, mungkin ini ya, simpelnya kita bisa bisa ngasih kata kunci bahwa ya intinya kalau kalau ada pihak-pihak ini punya perbedaan kepentingan, kemudian kemudian perbedaan tujuan dan sebagainya, itu aja itu udah bisa dikatakan konflik gitu. Belum lagi misalnya cara mereka mengekspresikan atau meraih kepentingan tersebut dan sebagainya, itu juga juga bisa menimbulkan konflik. Nah, kemudian konflik itu ada yang terlihat, ya kan? Jadi yang bisa kita amati, langsung bisa terlihat, ada yang tidak terlihat. Konflik yang terlihat atau tangible itu biasanya apa yang diekspresikan dalam bentuk verbal, kemudian atau ini ya misalnya perilaku atau gesture atau tulisan mungkin, kayak jangan salah loh, misalnya kayak kita kan sering lihat meme-meme di media sosial ya, bisa ada yang Ya. nyindir-nyindir dan sebagainya, itu juga Ah, bisa dianggap ya itu tadi, itu cara mengekspresikan mereka kayak ketidaksetujuan atau merespon konflik gitu. Kemudian juga ada konflik-konflik yang tidak tangible gitu, yang tidak mudah diamati. Itu biasanya kalau sehari-hari itu kita ini ya kayak lihat ada prasangka gitu. Pernah nggak sih kayak ada ya. prasangka gitu, prasangka Uzon. prejudis, sudon, nah prejudis. Kemudian juga kalau bisa kaitannya dengan relasi, cemburu, ya kan, kayak perasaan cemburu, perasaan insecure dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan apa ya istilahnya, itu dari konflik-konflik yang tidak terlihat gitu. Jadi kalau kita tahu ininya apa kayak bentuk-bentuknya itu, kita jadi harus lebih apa ya, lebih punya strategi gitu loh untuk mengenali konflik itu dan kemudian bagaimana menghadapinya. Atau ada juga yang modelnya langsung bisa terlihat dalam pola komunikasi, ya kan? Eh, jadi kita ini kan manusia sejak kecil dididik, kemudian diasuh, kita tumbuh di lingkungan yang berbeda. Kadang itu juga mempengaruhi kan cara kita berkomunikasi, kemudian gaya berkonflik kita itu kan juga beda-beda gitu ya. Termasuk kalau katakanlah dalam hubungan pacaran misalnya, simpel aja deh, misalnya kayak kayak kita tuh pernah nggak sih ngalamin kita tuh ngerasa kok kita itu udah chat nggak dibales, telepon nggak pernah diangkat gitu kan, Ya. cuma ya kan cuma diri doang, terus kalau Ya. ketemu Ada tuh apa bawa nih? ya kan, kalau ketemu bawaannya emosi, kalau diajak ngomong tuh bawaannya ngegas gitu, kemudian juga apa, udah kita tuh kayak didiemin, kita nggak dibales chatnya, tapi dia malah komen-komen dengan orang lain di media sosial. Oh, kelihatan online. Iya, kayak 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 menimbulkan, ih, ini tuh apa sih gitu, kenapa sih kayak gitu gitu kan, itu kan jadi kayak perasaan-perasaan yang
yang tidak nyaman ya dalam sebuah hubungan. Dan kemudian juga em, apa kadang itu bisa bisa apa ya, ekspresi konfliknya tuh seperti itu gitu. Ada yang diem-dieman, ada yang Iya. ngegas gitu Gas kan, ada langsung. yang kemudian ya langsung apa ya, kayak berantem gitu, Hmm. misalnya kayak debat gitu ya. Oh, iya. Kemudian ada yang sindir-sindiran. Nah, Hmm. ini dia relate dengan apa yang disampaikan Mbak Owing di minggu lalu sih. Ini soal soal gaya berkonflik gitu kan. Iya. Ada yang kemudian memang mereka lebih lebih apa konfrontatif gitu kan. Hmm. Mereka ya udah dihadapin aja gitu langsung Hmm. ngegas dan sebagainya. Kemudian ada yang dia lebih kayak avoiding gitu. Dia dia lebih baik kayak apa sih, kayak ya udah diem aja gitu, Hmm. diem-diem menghindar atau kayak menganggap bahwa kayaknya aku tuh nggak usah mengekspresikan deh, nggak usah menunjukkan bahwa aku tuh kayak punya konflik dengan dia. Konflik. Nah itu ada yang tipe-tipe seperti itu juga. Dan tapi kemudian yang jadi masalah yang tadi saya sebutkan, terkadang itu masalahnya itu kayak bagaimana sikap kita merespon itu tadi ya, konflik-konflik seperti itu gitu. Misal dari sisi individu gitu ya, dari sisi individu personal, katakanlah kayak ya tadi yang konflik di pasangan pacaran tadi. Itu ketika misalnya ada salah satu pihak ketika melihat respon pasangannya seperti itu, terus mereka tuh jadi kayak bertanya-tanya itu malah gini, salahku apa sih kok dia bersikap kayak gitu? Sering Ya, nggak sih kayak ngerasa iya gitu? mungkin nggak langsung Ya, mengkonfirmasi ya Mbak, malah ya, jadi menduga-duga sendiri. apa ya, kayak kayak menanyakannya itu kayak bukan masalahnya tuh apa atau Mm-mm. ada masalah apa sih gitu, tapi kayak pertanyaannya salahku tuh apa, Oh, kenapa kok oh, kamu nggak menyalahkan bantu diri aku? sendiri. Ya betul, menyalahkan diri sendiri. Nah kemudian dari pihak satunya juga seperti itu, kayak malah malah menimpalin, iya kamu tuh kayak punya salah, makanya makanya terus aku tuh males ngomong sama kamu gitu. Jadi kayak Oh, malah mencari siapa yang salah, salah. tetapi tidak mencoba untuk menggali masalahnya tuh apa gitu. Nah itu Ya, kan soal soal fokus gitu ya. Kenapa ya. kemudian fokusnya kok berkutat di situ-situ aja gitu. Jadi yang kemudian malah semakin rumit itu kan ketika perasaan-perasaan atau seperti itu ya, kayak overthinking, kemudian dia kan malah menyalahkan diri sendiri, termasuk yang pihak lain juga malah nyalah-nyalahin pasangannya, kemudian tadi debat dan sebagainya itu kayak nggak selesai-selesai. Jadi itu kayak apa ya bahasanya, sumber masalahnya tuh nggak ketemu gitu Oh, loh, ya. karena mereka Dan kayak malah ingin berlanjut membangun ya Mbak ke yang masalah memang lanjut gitu. Belum lagi misalnya yang satunya itu kayak kayak apa ya istilahnya, menggunakan eh, apa hal-hal yang kemudian sebenarnya yang dimaksud dia itu kan masalahnya simple soal kesalahpahaman gitu ya. Mungkin mungkin saja dia itu dengan sikapnya yang dia nggak bales WA, atau mungkin dengan sikapnya yang dia mendiamkan dan sebagainya, kan berarti bisa jadi ada kebutuhannya dia tuh yang nggak terpenuhi gitu oleh pasangannya. Biasanya apa sih oh, kalau yang di kalangan teman-teman muda itu kan biasanya kebutuhan afeksi ya, iya perhatian gitu. perhatian. Jadi kalau Ditanyain kita makan belum? tapi sebenarnya juga nggak sesimpel itu loh. Jadi kayak kalau Hmm. kita kembali lagi ke apa teorinya gitu ya, itu kan biasanya kalau kita mau mau melihat posisi dalam konflik itu kan ada kepentingan juga. Tapi kalau misalnya melihat kepentingan itu tidak cukup, kita melihatnya kebutuhan. Sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Tadi Hmm. kan kepentingannya, oh dia kepentingannya itu chatnya itu dibales gitu loh. Kalau misalnya kamu di telepon tuh ya diangkat. Kepentingannya kan sebenarnya itu. Nah, itu ternyata kalau kita melihat lebih dalam lagi, kebutuhannya itu afeksi, dia itu ingin diperhatikan gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh kadang kalau nggak dipahami satu sama lain itu bisa jadi konflik gitu ya. Konflik. Jadi seolah-olah belum lagi kayak kayak memberikan judgement-judgement tertentu, ih kamu Mm-mm. jangan manja dong, aku kan juga sibuk kok, Oh, kamu iya. kayak terus meminta meminta aku terus seperti itu Selalu gitu ada loh, gitu. selalu ada, aku kan juga punya pekerjaan, aku kan juga harus melakukan banyak hal yang lain gitu, termasuk juga misalnya ada yang sampai kayak melarang-larang gitu ya, melarang-larang kamu tuh nggak boleh loh, nggak boleh kemudian
pergi sama orang lain, Hmm. atau mungkin kamu tuh hanya boleh kalau pergi keluar tuh sama aku aja. Nah, konflik-konflik seperti itu kalau kita tidak mulai mengenali dan kemudian mulai perlahan-lahan mencari solusinya, kalau itu kayak berulang, kemudian terjadi dalam waktu yang sangat lama dan menimbulkan apa ya istilahnya sampai menghambat seseorang untuk melangsungkan hidupnya dan kayak membuat membuat dia itu Nggak kayak tidak nyaman ya, bisa Mbak? menjadi diri sendiri, itu bisa bisa apa ya menjadi kekerasan gitu loh. Ya Oh. kan kayak misalnya kayak tadi ya posesif. Kita sering dengar nggak sih kayak pacar posesif, Mm. kemudian juga apa kayak tadi ya ekspresi-ekspresi mengekspresikan emosi, tetapi kemudian dia lebih memilih mengekspresikannya dengan kayak mukul, kemudian Oh. bentak-bentak dan sebagainya. Itu juga juga bisa jadi malah kekerasan kayak gitu. Mm. Jadi kekerasan itu kayak lebih ke ekspresi dari pihak-pihak yang berkonflik itu ketika mereka memilih tindakan-tindakan yang kemudian bisa menimbulkan konsekuensi kepada orang lain ya, khususnya Iya. kayak gitu ya. Khususnya yang itu tadi yang Mm. konsekuensi yang destruktif. Kayak kemudian dia menghambat keberlangsungan hidupnya, dia menghambat hak-haknya, ya kan? Dia kan pacar kita itu juga butuh hak untuk sosialisasi loh, Iya. ya kan? Dia juga butuh, Hidupnya nggak butuh kita-kita aja. untuk dirinya dan sebagainya. Nah, kayak gitu sih. Mm. Jadi Oh ya. banyak lah intinya. Mbak itu kan kalau yang konflik destruktif ya, kalau yang dia konflik yang membangun itu seperti apa, Mbak? Iya, kalau sebenarnya kalau kita ngomongin konflik yang produktif itu juga terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengelola konflik itu sendiri. Jadi Hmm. sederhananya gini, konflik itu ada agar kita itu bisa berpikir gitu ya. Kita kita bisa berpikir bahwa ada masalah gitu, ada masalah Hmm. di sekitar kita yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Nah, kita kan tidak kemudian kita kan tidak bisa membiarkan masalah itu berlarut-larut gitu ya. Sehingga kemudian kita butuh cara untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kalau biasanya apa ya dalam dalam bentuk yang lebih yang lebih sederhananya itu bagaimana kita mengubah konflik itu bisa menjadi peluang agar kita itu kayak bisa eh, bekerja sama atau Hmm. mungkin mengubah konflik-konflik atau perbedaan-perbedaan kepentingan itu menjadi lebih lebih apa ya istilahnya membuat membuat kita itu jadi tambah ilmu gitu loh, jadi tambah Hmm. alternatif, punya 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 Semangat alternatif baru gitu. alternatif bisa punya ide-ide baru, kemudian kita juga jadi lebih lebih bisa memahami situasi gitu kan lingkungan sekitar kayak gitu gitu. Tapi yang Oke. yang penting sebenarnya kayak memahami penyebabnya gitu. Hmm. Yang apa namanya penting kita lakukan kalau kita ingin mengelola konflik itu. Ya. Jadi selain kita mengenali kayak bentuk-bentuk konfliknya, termasuk Hmm. misalnya tadi kan kita sudah ini ya melihat ternyata gaya berkonflik orang itu kan beda-beda Beda. gitu, termasuk bagaimana cara mereka mengekspresikan konflik. Hmm. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, kita harus mengenali penyebabnya juga gitu. Hmm. Karena kalau kalau kita bicara soal ini ya kayak resolusi atau apa untuk mengatasi konflik itu paling nggak kan kita harus tahu penyebabnya apa. Kayak Iya, iya. tadi kalau konflik-konflik di hubungan pasangan tadi itu biasanya sih ada penyebab-penyebab yang mudah mudah untuk diamati, tapi ada Hmm. juga penyebab-penyebab itu yang tidak langsung bisa diamati gitu. Oke. Kalau Ini misal baik di penyebab-penyebab pacaran maupun menikah ya, Mbak? iya, karena konteksnya kan intimate ya, kayak Hmm. hubungan intimate gitu, Hmm. hubungan intim baik itu pacaran maupun menikah. Jadi kalau yang sumber atau penyebabnya itu bisa dari kayak tadi ya, soal kurangnya komunikasi, kemudian kesalahpahaman, kemudian kurang informasi juga, karena kita mungkin kita bisa jadi kayak termakan hoax atau Hmm. termakan fitnah itu juga bisa loh Hmm. jadi sumber konflik gitu. Oh Misalnya ya. kayak ada yang membuat hoax atau fitnah terhadap kita atau terhadap pasangan kita dan Pasangan. kemudian itu bisa kayak
pemicu atau sumbernya gitu untuk kita kemudian jadi berkonflik. Atau kemudian bisa juga bisa dari tadi ya kayak eh, asumsi gitu, asumsi-asumsi Negatif. negatif, prasangka, kemudian bisa juga karena itu tadi hal-hal yang di luar diri kita. Nah, ini yang menarik itu kayak gini. Ketika kita melihat penyebab konflik itu tidak hanya dari faktor tunggal si individu itu aja gitu loh. Ya kan kalau tadi kita Iya. ngomongin soal pola komunikasi, kemudian soal apa cara mengekspresikan amarah atau mungkin soal tadi ya kesalahpahaman dan sebagainya itu kan ya kadang kita melihatnya itu kan individu, tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang di luar individu yang sebenarnya itu bisa jadi sumber konflik gitu. Misalnya kayak kita itu kan berasal dari background yang berbeda-beda ya kan, dari keluarga yang berbeda, tentunya kan pola asuhnya kan berbeda ya kan. kita kita diasuh secara berbeda, ada yang kemudian kita sejak kecil itu kayak kayak diasuh ya kalau misalnya kamu punya masalah itu dibicarakan, atau mungkin kita kita dididik dengan cara yang apa ya istilahnya mungkin agak keras gitu kan, Keras. ada ya tipe tipe keluarga yang memang pola asuhnya itu kayak bahasa gampangnya itu kayak kayak mungkin niatnya mendisiplinkan tapi ya itu cara-caranya itu keras. Nah, itu kan yang kemudian bisa jadi kayak mempengaruhi cara kita berperilaku yang kadang kita melihat kok pasangan kita itu kayak keras sih gitu. Kalau ngomongnya kok suka ngegas gitu kan. Kemudian juga jadi kan membuat membuat kita tuh kayak nggak nyaman gitu ya, membuat kita nggak nyaman. Atau hal-hal yang terkait dengan lingkungan di mana kita tinggal. Ini soal kultur ya, soal norma sosial, soal norma budaya. Ini juga bisa jadi konflik. Kayak misalnya kaitannya dengan hubungan intim ini yang sering mempengaruhi konflik-konflik itu kan kayak misal norma-norma tentang menjadi perempuan dan menjadi laki-laki yang ideal tuh kayak gimana sih Iya, gitu. peran Jadi gender gitu. jadi iya, jadi kayak pragender keluarga kita, masyarakat kita tuh kayak punya punya standar atau ekspektasi-ekspektasi tertentu yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki gitu. Dan Iya. dan sayangnya peran-peran gender itu kayak dibakukan gitu loh. Kalau misalnya kamu perempuan tuh harus kayak gini, kamu laki-laki tuh harus kayak gini. Dan Ya harus selain spesifik dibakukan, ya, Mbak. dia itu juga juga membuat semacam idealisasi. Jadi kalau kalau kamu nggak bisa memenuhi ekspektasi itu menjadi perempuan atau laki-laki yang ideal, itu kamu itu kayak gak apa ya, Gagal. kayak gagal gitu loh jadi istri. Kamu tuh kayak kayak bukan pasangan yang baik gitu, kamu tuh bukan bukan suami yang baik atau bukan istri yang baik. Nah, hal-hal di luar kita itu kan yang kemudian menjadi apa ya sumber-sumber konflik yang terkadang itu tidak tidak bisa kita kontrol gitu loh ya kan, kadang-kadang ada tidak tidak selalu bisa kita kontrol karena memang sudah dari apa turun temurun ya kan, misalnya kayak norma-norma seperti itu tuh ada di Iya. masyarakat kita dan sebagainya. Nah, tapi kemudian apa istilahnya hal-hal itu malah berpengaruh kepada hubungan kita secara interpersonal gitu. Iya. Pernah nggak sih kayak kayak dengar cerita misalnya norma yang masih berlaku di masyarakat kita, misalnya di hubungan pernikahan gitu ya. Kalau kepala keluarga itu suami, sehingga Nah, ya. kemudian pencari utama itu pokoknya harus dari Suami. apa Atau pihak gajinya harus suami. lebih tinggi gitu ya, Mbak. Iya, betul. Atau gajinya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya ternyata suaminya nggak bekerja, atau mungkin istrinya bekerja dan dia sukses di karir gitu ya, gajinya lebih tinggi, itu juga bisa jadi konflik gitu kan. Bisa jadi konflik. Kenapa? Mungkin saja kedua belah pihak ini udah sama-sama berkompromi tadi ya. Jadi kayak mereka itu sebenarnya sudah bisa mengatasi Mengatasi. perbedaan itu, mengatasi konflik itu dengan berkompromi gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Mungkin ini kayak kesempatannya diberikan kepada kamu untuk bekerja dan kemudian diberikan keterampilan lebih sehingga karirmu itu lebih baik dan sebagainya. Sebenarnya di level mereka berdua ini nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian kenapa
kenapa apa ya, konflik itu kayak menjadi rumit, karena ya itu tadi ada faktor-faktor eksternal yang di luar diri Luar mereka. Misalnya tidak bisa. ternyata kalau ada ekspektasi keluarga itu yang berbeda gitu kan, Hmm, keluarganya itu kayak melihatnya berbeda, beda. masyarakatnya melihatnya berbeda, terus mereka itu melihat bahwa kok istri gajinya lebih besar sih daripada Hmm, si suami, terus dibawa-bawa kemana-mana. Wah, itu hmm, istrinya karena lebih sibuk dari suaminya, sering pulang malam, terus dia difitnah. Wah, itu kerjanya apa sih kok perempuan pulangnya malam-malam gitu. tidak Nah, benar. itu yang kemudian membuat yang awalnya hubungan mereka baik-baik saja, itu jadi kayak ada masalah karena itu bahasanya mendengarkan omongan orang gitu loh, Iya, ya. ya kan? Padahal di level mereka itu udah baik-baik aja gitu ya, Mbak. Sebenarnya mereka udah baik-baik aja gitu. Itu juga juga bisa jadi apa namanya, sumber konflik. Belum lagi misalnya kalau di pasangan menikah itu sumber konfliknya itu beragam ya, bisa konflik Hmm, soal pengasuhan anak, soal hmm, kadang mau tinggal di mana, kayak tinggal hmm. di rumah mertua aja itu juga bisa jadi konflik gitu Oh iya. misalnya. Termasuk juga dari kalau pengalaman saya ya, misalnya Hmm. saya juga menyadari bahwa saya itu juga nggak bebas konflik gitu loh, Masih Oh, karena ini kan saya ya pengalaman setiap orang. hmm. Bahkan hal kecil gitu, hal-hal kecil itu kadang itu bisa bisa jadi konflik gitu loh, kayak kita naruh piring di mana, terus misalnya kita Oke. apa kayak cucian ditumpuk dan kemudian nggak itu juga bisa jadi konflik gitu. Oh, jadi hal-hal seperti itu. Oke, Iya Mbak, betul. ini berarti nyambung ke pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak. Jadi kan dalam menuju ke hubungan pernikahan itu mungkin kita kadang nggak sesuai sesuai dengan ekspektasi pasangan atau pasangan tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, itu baiknya itu eh, kita mending harus melalui masa pacaran dulu atau enggak sih untuk menghindari konflik saat pernikahan. Iya, ya ini ya pertanyaan yang soal ini nggak sih, yang apakah pacaran lama atau nggak lama itu Ya, menentukan kita itu menghindari mempengaruhi konflik? itu ya. Nggak menjamin sih, aku Mm, bilang itu nggak menjamin ya, mm, karena misalnya apakah kemudian apa kawan-kawan ini pacaran yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau mm, misalnya ta'aruf baru kenal kemarin terus tiba-tiba langsung nikah atau ya. seperti apa. Itu sebenarnya semua semua interaksi pun itu kayak masih masih membuka ada kemungkinan konflik gitu. Karena memang bukan bukan itu gitu Mm, yang kemudian menyebabkan konflik. Jadi bukan tergantung dari lamanya. Tapi kan kalau ya sebenarnya kalau meskipun kita pacaran sebentar atau mm, kita apa mengenal apa ya perencanaan kita sebelum menikah itu juga mungkin tidak terlalu lama, asalkan kita kemudian sudah berkomunikasi, kemudian mengenal mengenal pasangan kita dengan lebih baik, dan kita juga sudah membicarakan sejak awal. Jadi kalau aku sih prinsipnya eh, gimana ya, bukan bermaksud, kadang itu ada yang bilang lebay gitu loh, jadi kita kayak mm. bikin kesepakatan gitu. Jangan Iya, salah loh, pacaran tuh kita juga bisa bikin kesepakatan loh. iya, Bahkan karena kalau itu mau komitmen juga ya, Mbak, pacaran. betul soal komitmen, nggak harus selalu formal yang hitam di atas putih ya, tapi Mm-mm. maksudnya kan ini tergantung style masing-masing orang dalam dalam membuat kesepakatan itu kan beda-beda gitu, Mm-mm. termasuk juga kayak cara memahami, terbuka aja gitu, di apa diomongkan sejak awal. Apa sih harapanmu dengan menjalin hubungan ini, misalnya hubungan Mm. pacaran atau kalau kita menikah nanti, tuh terbuka aja diomongkan harapannya apa, kekhawatirannya apa, bahkan kalau misalnya kita mau membuat planning sedini mungkin gitu ya. Misalnya planning soal pekerjaan, nanti kalau udah menikah kita mau kamu mau lanjut kerja yang sekarang atau seperti apa, terus kita mau Mm, tinggal di ya. mana, dan mungkin kira-kira ada kalau ada masalah itu seperti apa, itu terbuka aja gitu loh sejak Mm. sejak awal, itu malah malah lebih baik. Dan yang penting juga kayak sambil berproses itu kan kita akhirnya kayak sama-sama mengenal ya, mungkin ada banyak hal yang dulunya nggak belum sempat kita bicarakan gitu, Ah, tapi akhirnya kan kita mau nggak mau kan harus harus apa ya istilahnya, oh ternyata kok setelah kita apa berelasi dengan orang ini atau setelah mm. menikah kita baru tahu ternyata, ih ternyata pasanganku ini jorok ya, atau ih Tahu. pasanganku ini kayak Mm. kok males gitu ya, padahal dulunya waktu waktu pacaran tuh kayaknya orangnya Manis itu kayak semua. kayak jaga image gitu loh, kayak Mm. kayak apa, dia Semua tuh indah ya. romantis, semua indah lah kayak harapannya tuh kayak gitu, tapi ternyata kan
ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ternyata. Nah, itu kemudian butuh keterampilan baru lagi untuk bagaimana sih kita menghadapi hal-hal seperti itu. Karena ketika ekspektasi tidak sesuai realita itu kan jadi muncul konflik baru gitu. Ya, Mbak. Konflik ya. Berarti itu hal-hal yang perlu digali ya Mbak sebelum kita memutuskan misal dari pasangan sebelum memutuskan untuk menikah gitu. Iya, Lanjut. iya, Oke, Mbak, ini kan lagi musim pandemi seperti ini ya. Kemarin juga sempat di eh, apa singgung sama Mbak Uwing konflik LDR gitu Mbak. Itu gimana Mbak? ya. Ini kayaknya banyak banyak pertanyaan yang ini ya mengenai konflik ada ya. Mm, Eh, Sebenarnya masing-masing orang itu kayak punya punya cara sendiri ya bagaimana dia eh, menghadapi situasi hubungan yang LDR itu. Tapi kalau dari versi saya, kebetulan kan saya juga pernah LDR meskipun nggak lama-lama Oh, juga gitu. Saya heeh. saya pernah itu baru menikah itu LDR sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah, Hmm, Jakarta lumayan. Jogja. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kalau menurut pengalaman saya itu ini ya lebih ke kayak trust dan komunikasi gitu. Iya. Jadi ya komunikasi ya kita kita apa ya menjalin hubungan itu kayak tetap harus realistis gitu loh, Mm, realistis dan rasional juga apa yang bisa dikomunikasikan dikomunikasikan juga gitu. Jadi gak hanya bermodal apa perasaan atau cinta, mm, tapi asalkan sesuatu itu bisa dikomunikasikan, ya itu ya, dikomunikasikan aja. benar. Dan yang penting juga itu soal mengendalikan ego ya. Kan Mm, ini kayaknya nyambung juga dengan kemarin ada pertanyaan yang masuk soal ego. ya ada. Cara mengendalikan ego, ya ego kita nggak bisa menghindar bahwa setiap orang tuh kayak punya punya ego nggak sih, ya kan? Iya, Yang kemudian pasti. juga terkadang-kadang ketika ada sesuatu yang mempengaruhi atau apa ya istilahnya menyerempet ego kita tuh kayak kita langsung mengeluarkan mekanisme untuk defense, ya kan? Mm, Dan kalau aku sendiri sih biasanya lebih banyak untuk self talk gitu, mm, bertanya pada diri diri sendiri sendiri. gitu. Kalau misalnya aku tetap kekeh pada pendirianku seperti ini, itu apa sih konsekuensinya kalau aku tetap mempertahankan egoku gitu, ya kan? Mm, Kemudian eh, tidak semua yang aku inginkan itu tuh bisa bisa aku dapatkan atau bisa tercapai. Nah, itu kemudian setelah kita menyadari hal itu, ini dibutuhkan sikap penerimaan. Kalau orang Jawa itu biasanya ya udah gitu loh. Maksudnya mm, memang memang harus seperti itu gitu. Nah, tadi kayak konteks-konteksnya misalnya hubungan LDR itu tadi, kadang tuh yang bikin ego masing-masing itu karena kan kita nggak ketemu langsung ya, itu iya, kan kadang kayak lebih rentan jadi curiga, iya. kemudian cemburu, kayak tadi nggak dibalas sedikit aja tuh kayak pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Iya. Gimana, sama siapa, pulang jam berapa gitu. Aduh, Udah udah kemana-mana gitu perspektif. pertanyaannya. Iya. Iya, oke Mbak. Berarti yang penting itu komunikasi dan juga apa Mbak tadi Mbak? Iya, komunikasi, kemudian Iya. juga itu tadi ya, kayak self talk gitu loh. Ah ya soft Kita talk. saling Iya. saling apa namanya merefleksikan banyak-banyak gitu. Mm-mm. eh kan pada diri sendiri termasuk kayak konsekuensinya apa. Mm-mm. Termasuk kuncinya lagi itu ketika kita menyadari bahwa pengalaman masing-masing pasangan itu beda-beda gitu. Jangan sampai Mm-mm. kita itu membanding-bandingkan pengalaman kita dengan pengalaman pasangan lain atau Ah, pengalaman yang udah menikah itu pengalaman rumah tangga lain. Itu juga mm-mm. terkadang bisa bisa jadi stres sendiri, bisa Iya. jadi kayak konflik sendiri gitu. Karena Mm-mm. masing-masing orang kan apa ya? Ya itu tadi loh, situasi masing-masing orang itu beda, kemudian sumber daya yang dia miliki beda, Iya beda. kemudian mental yang dia miliki juga beda. Mm-mm. Jadi kita tuh nggak bisa membanding-bandingkan situasinya gitu loh. Dan ketika misalnya pun masalahnya sama, belum tentu Mm-mm. solusi yang bisa dilakukan untuk masalah itu tuh sama, karena Mm-mm. tetap situasinya tuh beda gitu. Mm-mm. Yang menjalani beda. Iya, iya, yang menjadi juga beda. Mbak kalau ini pasangan kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita suka gitu dan itu berulang-ulang kali sedangkan kita itu
merasa nggak nyaman dengan itu bagaimana untuk solusi untuk mengatasinya. Sedangkan kita tetap mau bertahan dengan dia. Iya, terkadang ada banyak hal yang memang apa ya istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kalau tadi konteks pertanyaannya itu hal-hal yang tidak suka itu sudah apa ya istilahnya melewati batas hak-hak gitu ya sampai kemudian Hmm. merugikan merugikan pasangannya, merugikan Hmm. pihak lain dan yang tadi dibilang destruktif itu saya kira memang masing-masing itu perlu perlu apa ya membuat keputusan gitu. Hmm. Yaitu tadi membuat membuat keputusannya tuh apakah iya hubungan ini yang kita harapkan gitu, ya Oh. kan? Hmm. Jadi yang tadi yang saya bilang kita kembalikan lagi dengan pertanyaan kita sejak awal, sebenarnya harapan kita atau ekspektasi kita dalam menjalin hubungan tuh apa sih gitu? Hmm. Tujuan-tujuannya itu apa, visi misinya itu apa gitu. Iya. Bukan berarti kemudian saya kayak sok sok terlalu memformalkan gitu ya. Kayak ini kayak ngomongin lembaga aja sih Kayak Mbak gitu. ngomongin organisasi. Ngomongin organisasi. Tapi emang bener kan kalau Hmm. kita bisa bilang kayak pernikahan ataupun Hmm. misalnya apa ya relasi itu kan kalau kalau kita mau tarik itu kan ya sebuah kelembagaan gitu ya Ya. kelembagaan yang tidak terlihat. Sehingga kemudian karena karena kita berinteraksinya itu sesama manusia yang punya integritas diri yang punya kemudian hak-hak ya kan ya ya harus apa-apa itu kayak harus harus tetap memperhatikan itu gitu loh Hmm. jangan sampai kemudian eh, keinginan kita untuk mendapatkan hak kita itu kayak kayak melanggar hak-hak dari pasangan kita gitu. Jadi kita itu kayak masih tetap masing-masing manusia seutuhnya gitu. Oh Ini ya. kan kadang berpengaruh terhadap mindset orang. Kalau kita udah pacaran atau menikah itu kayak ada semacam norma yang kepemilikan gitu loh. Jadi Hmm. kalau kita udah pacaran, ya pacarku tuh milikku gitu. Atau mungkin pasangannya itu kayak milikku. Nah, norma-norma seperti itu, norma-norma kepemilikan itulah yang kemudian juga mempengaruhi bagaimana dia itu memperlakukan pasangannya. Jadi seolah-olah kalau dia merasa bahwa itu sudah miliknya sepenuhnya, dia kayak bisa berbuat yang sesukanya gitu loh terhadap pasangannya termasuk yaitu tadi melakukan cara-cara yang kekerasan kayak gitu. Keras. Itu yang Iya. kemudian juga menjadi masalah baru. Hmm. Jadi bisa berujung ke kekerasan ya, Mbak, kalau seperti itu. Iya. Hmm. Oke, Mbak, Ya. ini juga kalau untuk hubungan, bagaimana kalau pasangan itu mengharuskan kita untuk selalu menghubungi dia? Kalau sudah kelewat, dianya ngambek. Itu termasuk toksik nggak, Mbak? Hubungan yang toksik. Nah, tadi udah ini ya, tadi udah sempat kita bahas Hmm. sekilas ya Hmm. bahwa masing-masing diri kita itu kayak punya punya limit atau situasi-situasi yang terkadang kita itu kayak nggak bisa selalu tune in gitu loh, atau kita nggak bisa selalu ada untuk pasangan kita gitu, Iya. entah karena mungkin kesibukan kita atau mungkin karena keterbatasan kita bisa jadi karena nggak punya pulsa ya kan. Iya. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau nggak disampaikan atau kalau nggak dibicarakan itu kan menimbulkan kesalahpahaman gitu. Hmm. Dan jangan sampai kemudian ketika keinginan kita ingin membuat pasangan kita itu selalu ada untuk kita, jadinya malah kayak posesif gitu. Dan Hmm. kayak kita malah melarang pasangan kita itu untuk apa ya menjadi dirinya sendiri untuk mengaktualisasikan dirinya untuk bergaul dengan siapa itu bahkan kita gitu yang ngatur-ngatur gitu itu kalau kalau sudah sampai ke tahapan itu juga bisa bisa jadi toksik jadi hubungan itu tuh udah toksik gitu loh nah Hmm. sebenarnya untuk mendeteksi hubungan yang toksik itu bisa bisa kok bisa dilihat gitu sederhananya itu ketika misalnya ada salah satu pihak yang merasa bahwa kok aku jadi ini ya menjalani hubungan ini kayak jadi malah tidak tidak apa ya tidak Berkembang. merasa berkembang, tidak merasa bahagia. Kemudian seolah-olah aku tuh kayak harus selalu selalu menahan atau mengalah agar kemudian kayak pacarku itu kayak bisa bisa itu tadi ya mengendalikan apa yang harus aku lakukan, apa yang Hmm. harus aku pakai Iya. dan dengan siapa aku harus bergaul dan sebagainya. Kayaknya ini juga kemarin ada pertanyaan gak sih yang masuk soal itu gitu kan Iya. yang soal
apa tadi itu eh yang mengendalikan ya kalau nggak salah ya. Mm. Oh ini ada pertanyaan yang dia tanya soal Mbak kenapa sih kalau ujung-ujungnya kalau kalau salah satu pihak atau Hmm. mungkin kalau dia sih nyebutnya laki-laki ya kenapa sih Oh, salah satu hmm. selalu dituntut untuk mengalah dan meminta maaf nah kayak Hmm. gitu loh. Hmm. Hmm. Nah sebenarnya kalau dalam beberapa kasus sebenarnya kan kayak dalam hubungan yang ada konflik Hmm. eh, meminta maaf Ya. atau kemudian dia apa ya mungkin bahasanya kayak berkompromi gitu ya Hmm. itu itu bisa jadi sesuatu yang solutif kalau masing-masing pihak sama-sama menyadari konsekuensinya dan siap mengambil resiko apapun gitu loh dari pilihan tersebut gitu kan. Ya. Jadi saya bukan bukan berarti mengatakan bahwa meminta maaf itu buruk itu bagus itu bahkan salah satu bagian dari bagaimana seseorang itu bisa merespon gitu ya Hmm. konfliknya ya udah minta maaf dulu habis minta maaf oke kita mau baik-baik. Nah tapi kalau misalnya yang posisi yang selalu mengalah dan kemudian yang dia apa ya kayak menahan diri itu kayak dikondisikan gitu Hmm. seolah-olah itu kayak kayak tidak ada kesalingan gitu loh yang Hmm. ketika ada masalah apa oke lah aku terus Ya. yang mengalah Malah. gitu belum lagi kalau posisi itu kayak disebabkan oleh apa ya kayak keyakinan norma-norma misalnya bahwa ya agar agar hubunganku ini bertahan lama ya aku tuh kayak harus harus mengalah gitu loh Ya. harus mengalah padahal dia itu juga tahu hubungannya itu sebenarnya sudah sangat Nggak toksik gitu bisa loh tapi dia dimaksa kayak banget kan. Tapi. memaksakan dirinya untuk bertahan di hubungan itu gitu. Hmm. Nah itu kan jadi menimbulkan dia itu kayak menjadi tidak berdaya, dia itu nggak bisa lepas dari hubungan itu gitu, ya Hmm. kan? Nah itu yang Ya. kemudian bisa bisa jadi ujung-ujungnya ke kekerasan tuh kayak gitu loh. Banyak kan kasus-kasus yang kekerasan dalam pacaran, kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga gitu Hmm. yang ya itu tadi ada pola-pola yang salah satu pihak itu kemudian jadi kayak kayak tidak berdaya, kemudian Hmm. sementara pihak lain itu bahasanya tuh kayak memanfaatkan situasi tersebut, Hmm. memanfaatkan ketidakberdayaan pihak pasangannya untuk terus mengontrol, kemudian memanipulasi kayak Manipulasi. gitu. Ya itu tadi. Itu berarti menyambung ke tadi yang norma sosial juga ya Mbak, karena kan si penanya sempat menyebutkan ada dari salah satu pihak gitu yang harus selalu meminta maaf gitu karena anggapan dari masyarakat bahwa ya memang harus pihak dia yang minta maaf duluan gitu. Nah, itu kan sebenarnya stereotip ya, ya Ya, kan? Kalau 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 tadi si penanya bilang bahwa kenapa sih Mbak kayak misalnya mungkin dalam hubungan pacaran dia kayaknya ini konteksnya tanya soal hubungan pacaran gitu. Kenapa ya. sih kok ujung kayak kayak harus cowok selalu mengalah dan minta maaf gitu. Terus mungkin kalau kita kita lihat juga yang sering dijadikan apa ya kayak obrolan di media sosial itu kan dia Ya, selalu bikin pernah ada meme misal cewek selalu benar atau ya mungkin sering banget itu Mbak eh, ada meme gitu. kayak ya makanya kayak itu kan stereotip gitu ya termasuk juga kenapa sih banyak banyak cowok itu kayak kayak merasa bahwa kok ujung-ujungnya kok harus aku sih mbak yang minta maaf atau mengalah loh itu stereotip loh dan stereotip itu kayak nggak selalu benar gitu soalnya kalau dalam kasus yang lain bisa kita katakan malah berbalik gitu loh. Misal dalam dalam kasus-kasus yang sering dikonsultasikan ke Rifka gitu ke lembagaku bahwa itu malah berbalik tuntutannya itu malah yang ke ceweknya gitu jadi cewek Hmm. itu yang harus selalu bersabar yang Oh. kemudian dia harus bertahan dalam Hmm. hubungan sekeras apapun hubungan itu kemudian dia yang harus dituntut bertanggung jawab untuk menjaga hubungan tersebut gitu Hmm. bahkan dalam apa ya kayak kriteria moralitas pun itu tuh yang dilimpahkannya tuh ke cewek gitu lebih lebih banyak ke cewek jadi itu kan stereotip jadi memang Ya. ada stereotip stereotip yang berkembang di masyarakat kita dan mungkin masing-masing kelompok kan juga apa ya ya ada yang meyakini ada yang kemudian karena mungkin mereka merasa relate ya mereka Iya. merasa relate dengan stereotip itu tapi yang terpenting adalah sebenarnya bagi
bagi saya agar kita itu kayak tidak terlalu menginternalisasi stereotip itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita terlalu menginternalisasi stereotip itu, yang tadi misalnya kalau cewek itu harus selalu bersabar, harus selalu mengalah meskipun hubungannya itu toksik dan Toxic. sebagainya, ketika kita menginternalisasi itu ya jadinya kita tuh kayak kayak tidak berdaya gitu. Kita jadi kayak belajar belajar tidak berdaya, kita jadi kayak tidak bisa apa ya Jadi istilahnya membenarkan malah ya, Mbak. buat keputusan gitu loh. Mm-mm. Bahkan kayak membuat keputusan untuk diri sendiri, sebenarnya hubungan kita itu bener nggak sih gitu, itu malah nggak bisa karena dia sudah dikondisikan tidak berdaya. Nah, situasi seperti itu yang kemudian dimanfaatkan dari pihak yang satunya itu kemudian kan jadi memanfaatkan ya kan, Iya. ada kemudian mereka memanipulasi, mereka memanfaatkan dan mereka mengontrol karena mereka tahu bahwa posisinya pasangannya itu kayak ya Allah paling kalau tak apakan lagi dia pasti udah ngalah, dia Oh, pasti terima aja. bersabar, dia nggak bisa kayak ngelawan dan sebagainya. Nah itu tadi juga nyangkut terkait dengan gaya berkonflik yang kita omongin di awal tadi itu loh, kayak gitu. Iya, ini juga nyambung sih Mbak sebenarnya. Ada cerita dari teman kita, kenapa beberapa laki-laki dengan mudahnya cepat melupakan wanita yang pernah menemaninya di saat-saat terpuruknya. Jadi dia merasa si wanitanya ini sudah menemani si pria selama berproses untuk menjadi lebih baik, tapi ketika dia sukses terus ditinggalkan seperti itu aja. Apakah Mm-mm. bisa dibilang bahwa si wanita ini hanya dimanfaatkan? uh, atau hanya ya mungkin dimanipulasi sama si laki-laki gitu. Iya. Aku jadi inget ini ya kayak beberapa apa sih beberapa berita atau mungkin kayak infotainment yang sering berkembang di media sosial itu ada istilahnya kayak fenomena kayak gini tuh biasanya teman-teman atau netizen itu membuat istilah namanya apa sih kayak menjaga jodoh orang lain gitu nggak sih? Oh iya, Kayak fenomena kayak gitu. jagain jodoh Eh, orang. ini menarik sih. Jadi dari sebenarnya dari hal-hal yang menurut kita tuh apa ya receh gitu ya, Iya. yang selalu dikeluarkan oleh netizen itu kayak tadi istilah menjaga jodoh orang Iya. lain Hmm. atau kayak tadi yang dia selalu mengalah itu kayak apa budak cinta itu kan Ah, istilahnya kan kayak iya iya. bucin gitu ya Hmm. cinta. Nah itu kan sebenarnya fenomena-fenomena sekitar kita yang secara sadar atau enggak itu tuh sangat relate dengan konflik gitu. Hmm. Dan kalau kita mau apa ya istilahnya mau berpikir gitu kan, jadi kayak kalau kita menghadapi atau mencerna informasi itu tuh jangan hanya cuma pakai emosi gitu. Kok misalnya kan karena kita lihat fenomena itu sangat relate dengan kita, yang tadi yang menjaga jodoh orang lain itu kayak relate dengan kita jadinya terbawa emosi dan kemudian ikut Hmm. menghujat gitu kan. Kita Hmm. sebagai sebagai netizen dan sebagainya itu kayak ikut menghujat di media sosial dan sebagainya. Nah, tapi yang penting untuk kita pahami bahwa ketika ada fenomena tersebut berarti memang banyak masyarakat di sekitar kita yang menghadapi konflik-konflik seperti itu gitu ya. Dia Hmm. udah menjalin hubungan yang lama, kemudian bahasanya tadi apa sudah berproses mendampingi Berproses. sejak awal, Hmm. tapi kemudian nggak jadi nikah, nikahnya malah sama Atau orang yang lain lain. gitu. Nah itu kalau saya sih prinsipnya gini ya, itu tadi dikembalikan dikembalikan ke diri kita. Kita mengenali emosi kita. Hmm. Biasanya pihak-pihak yang jadi apa yang tadi jadi korban atau yang ditinggal nikah itu tadi Hmm. itu kan pasti pasti menghadapi dampak yang tidak mudah gitu kan. Ya, Hmm. kita kita biasanya kalau kita sebagai pihak tersebut ya coba kita kita apa ya, kenali emosi kita gitu. Hmm. Kalau misalnya kita merasa kita sedih ya sedih nggak apa-apa itu manusiawi kok Hmm. ya kan Wajar. orang siapa sih yang nggak sedih dikecewakan gitu Hmm. itu kan jadi bahasanya kayak ketika kita mengenali emosi kita sedih kita kecewa kita benci kemudian mungkin kita jadi apa ya istilahnya jadi kayak tidak respect terhadap orang tersebut dan sebagainya ya itu emosi kita gitu dan kita harus mengaknowledge itu gitu kita harus harus menyadari itu gitu nah, jadi kayak poinnya ketika kita menghadapi situasi yang konflik itu tadi ya Hmm. itu kita tuh harus mengenali emosi kita ya Iya. kan dan kita Oke. harus 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 menyadari bahwa
ya emosi itu wajar. Sedih kalau butuh nangis ya nangis aja gitu. Jangan sampai kemudian kayak kita tuh merasa sok strong, tapi sebenarnya kita tuh nggak baik-baik aja gitu loh. Ya. Dan itu juga yang sebenarnya menambah konflik itu jadi destruktif terhadap diri kita gitu. Dari Ya. secara secara dampaknya terhadap diri kita secara psikologis gitu. Nah, termasuk kalau misalnya kalau kita butuh rilis emosi gitu ya, kadang kan kita nggak kuat untuk menanggung kesedihan itu sendiri gitu ya. Kita nggak kuat menanggung kesedihan Ya. itu sendiri. Ya akui aja kalau kita itu butuh eh, pihak lain gitu. Minimal untuk bercerita lah, ya kan? Iya, ya. Kemudian dan jangan malu-malu juga Malu. untuk seeking for help. Ini kadang malu loh kayak gitu tuh. Iya. Malunya itu kayak malu takut dinasehatin atau Ya. malu kayak misalnya malah takut Judge disalah-salahin. gitu. Ada kan orang lain yang malah jadinya memberikan judgement kepada si Ya. perempuan tersebut. Misalnya kan ada yang malah membuli gitu ya. Ya pantas aja misal kamu ditinggal nikah kan dia kayaknya mendapatkan yang lebih baik dan sebagainya. Itu malah disalah-salahin ya kan, malah Waduh, dibully dan jahat. sebagainya. Iya kan? Jadi malah malah jahat banget gitu responnya. Jadi ketika menghadapi konflik-konflik seperti itu yang terpenting adalah bagaimana respon diri kita dan termasuk juga kalau kita sebagai orang lain atau sebagai orang yang dekat dengan orang tersebut, bagaimana respon kita terhadap orang tersebut gitu. Jangan sampai kita itu kayak cuek gitu loh, mengabaikan bahwa Allah kayak menganggap remeh masalah itu. Allah Gitu Mbak itu kan doang. biasa Mbak gitu doang kayak nggak ada orang lain aja gitu. Ya kadang kan kita kayak nggak tahan untuk mengeluarkan komentar-komentar seperti itu ya. Tapi sebenarnya komentar-komentar seperti itu kayak bisa jadi diterima oleh yang bersangkutan tuh malah malah kayak menambah beban gitu gak sih, dia kayak jadi bukan Malah bukan itu yang dia double-double. butuh. Nah, sekali lagi kita kembali sebenarnya kebutuhan kebutuhan si orang ini tuh apa gitu loh. Ternyata sebenarnya kebutuhannya itu kayak cuma butuh orang untuk bisa mendengarkan ceritanya, ya Dengarkan. oke, kita tawarkan gitu kan, kita tawarkan diri, mungkin uh, mungkin kamu butuh bercerita, bisa nggak aku bisa jadi pendengarmu gitu, ditawarkan aja. Nggak ini nggak sih kayak nggak sabaran gitu, Ya. kamu tuh cerita aja, cerita dong gitu, ya nggak dipaksa juga gitu. Nah, setelah kemudian kita kita menawarkan diri untuk bercerita dan dia bersedia untuk cerita ke kita, kita sambil mengamati, kita tanyakan harapannya dia apa gitu. Ya, misalnya kalau harapannya aku tuh kayaknya nggak bisa menghadapi ini sendiri, karena kayaknya situasinya itu sudah sangat sangat parah gitu loh dampaknya ke aku yang dia sampai mungkin mengganggu kesehatannya, mengganggu kayak kegiatannya sehari-hari, dia sampai kemudian apa yang nggak bisa tidur, mengganggu produktivitas kerjanya, mengganggu produktivitas belajarnya, itu kan sudah yang sangat mengganggu gitu. Nah, dia butuh bantuan, kita bisa tawarkan. Mungkin kamu butuh bantuan profesional, bisa nggak kemudian aku kasih info ini ada, mungkin kalau kamu butuh konseling, psikolog, atau mungkin kayak butuh apa gitu ya, karena ya itu tadi loh, misalnya intinya jangan sekali-kali kita meremehkan atau memberikan respon-respon yang justru kayak kontraproduktif dengan kebutuhan pihak yang itu tadi yang berkonflik itu tadi, apalagi Iya. yang dia posisinya sebagai ya itu tadi ya pihak yang Yang mungkin dirugikan. yang lebih lebih dirugikan gitu loh, kayak gitu. Iya, iya. Oke. Gak usah malu-malu ya, Mbak, Ada kalau untuk memang membutuhkan yang dari profesional, tenaga profesional gitu. Iya. Oh ya, terus yang penting lagi itu ini, kadang itu yang malah menjadi masalah yang berlarut-larut setelah kita mengalami pengalaman buruk seperti itu ya, entah dalam pacaran, ditinggal nikah, atau mungkin dalam konteks pernikahan yang kemudian ada masalah terus cerai dan sebagainya. Itu yang kemudian bisa menjadi konflik itu adalah ketika kita tidak tidak bisa apa ya istilahnya move on gitu. Ada unfinished business gitu.
Itu kan Hmm. mungkin kejadiannya sudah masa lalu, ya kan? Hmm. Dan kita hidup di masa sekarang. Tapi kemudian memori-memori kita itu kayak masih masih ada